A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal ittifa' wal ifadata wal istifadata wal hatarata masuki min kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair bi tigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kama ba'du, insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam fikih ibadah yang mana kita telah masuk pada permasalahan mengenai hukum-hukum zakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya secara umum zakat itu terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan zakat mal dan yang kedua disebut dengan zakat badan. Adapun zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki beberapa kelompok benda zakat. Ya, artinya ketika dia memiliki benda zakat tersebut dengan batasan atau aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut. Ya, yang kedua adalah yang disebut dengan zakat badan atau biasa kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Yang ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang Muslim ketika menjumpai sedikit bulan Ramadan dan sedikit bulan Syawal. Artinya mendapati 2 bulan itu meskipun hanya sedikit dan sedikit, ya itu tetap nanti diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kita mulai terlebih dahulu dari pembahasan mengenai zakat mal dengan mengetahui apa saja harta-harta yang mana itu masuk dalam kriteria sebagai yang wajib dizakatkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'alumihi wa bi'alumi masyayikhina fid dharain amin. Babuz zakati, bab pembahasan yang berkaitan dengan masalah zakat. Tajibu zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami waz zuru'i was simari wal ma'dini wal rikazi wat tijarati. Wajib zakat itu ada pada onta, sapi, kambing, ya, hasil pertanian atau perkebunan, ya, atau biji-bijian, wasimar buah-buahan, wal ma'din barang tambang, ar-rikaz ya barang temuan, at-tijarah ya hasil perdagangan. Jadi ketika disebutkan eh, barang atau harta-harta semacam ini yang wajib zakat, maka secara tidak langsung kita memahami bahwasanya selain daripada apa yang disebutkan di sini tidak ada kewajiban zakatnya. Seperti misalkan kalau kita katakan binatang ternak merupakan salah satu yang wajib dizakati, maka binatang ternak yang wajib zakat hanya ibil, bakor, dan ghanam. Adapun selain daripada tiga itu tidak masuk kriteria. Begitupun dengan buah-buahan nanti kita akan temukan bahwasanya buah-buahan yang wajib zakat itu adalah anggur dan kurma. Selain daripada anggur dan kurma itu tidak masuk dalam buah-buahan yang wajib untuk dizakati. Nah, setiap dari kelompok harta ini memiliki syarat-syarat khusus ya. Nanti kita akan kenal ada yang namanya istilahnya itu nisab dan haul. Apa itu haul? Haul itu adalah perhitungan menanti selama 1 tahun. Ya, jadi selama 1 tahun harta itu harus tetap ya tidak bertambah dan tidak berkurang sehingga kemudian pada tahun berikutnya setelah habis haul dia wajib untuk berzakat atau mengeluarkan zakat dari sesuai aturan yang ditetapkan seperti itu. Adapun nisab adalah batas minimal kepemilikan harta yang mana nanti baru dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau seandainya kita contohkan ya barang A itu barang yang wajib zakat. Nah, apakah dia mencapai nisab? Dia mencapai nisab. Nah, ketika setelah mencapai nisab ditunggu selama 1 tahun. Ketika selama 1 tahun barang itu tetap ada, maka ketika itu baru dikeluarkan zakatnya tahun berikutnya. Jadi secara sederhana itulah yang dimaksud dengan nisab dan itulah yang dimaksud dengan haul. Nah, di sini kita mungkin akan mulai untuk mencari tahu ya atau memahami apa saja atau berapa saja nisab ya batas minimal dari setiap benda-benda yang wajib dizakatkan ini ya, atau harta-harta yang wajib dizakatkan ini. Kita mulai dari ibil ya onta. Fa'amal ibilu maka adapun onta nisabnya apa? Fa fi khamsin minha ya syatun jaza'atun min ad-dha'ni laha sanatun aw saniyatun min al-ma'zi laha sanatani. Ketika seseorang memiliki 5 ekor onta, jadi kalau ada 5 saja. Jadi kalau di bawah 5, 1 sampai 4 berarti belum wajib zakat. Nah, kalau dia punya 5 onta, maka kewajibannya adalah untuk menzakatkan 1 ekor ya. Jadi syatun. Syatun itu jenis yang mencakup di sana kambing dan kambing dan domba gitu ya. Jadi kambing
dan domba itu sama-sama disebut dengan syatun. Nah, jadi di sini ada dua opsi ya. Kita bisa membayarkan zakat berupa jazaah ya, jazaah minat dhani ya. Apa itu jazaah minat dhani? Domba yang berumur 1 tahun ya, atau saniyatun minal ma'zi ya, atau kambing yang berusia 2 tahun gitu ya. Jadi kalau seandainya punya 5 ekor onta, berarti opsinya ya kita berikan 1 ekor kambing ya, 1 ekor kambing berusia 2 tahun atau 1 ekor domba berusia 1 tahun seperti itu. Ah, begitupun nanti yang berikutnya kalau misalkan nanti ya kita akan temukan wafi ashrin syatani. Nah, ketika memiliki 10 onta, kewajibannya 2 kambing. Nah, berarti kalau dua syah ya, 2 syatani, bukan 2 kambing saja ya, atau kita bisa rinci berarti syatani 2 ekor ini maksudnya apa? Kalau kita milih kambing, maka 2 kambing yang usianya masing-masing 2 tahun, atau kalau kita milih domba, 2 domba yang masing-masing usianya 1 tahun. Jadi kalau kambing 2 tahun, kalau domba 1 tahun ya, nanti tinggal kelipatannya saja. Kalau butuh 2 ya berarti tetap masing-masing dua ekor seperti itu ya. Langsung saja berarti tadi kalau 5 itu satu ya, 1 kambing atau satu domba dengan usia tadi yang kita sebutkan ya, atau istilah itu jazaah. Ya, jazaah itu 1 domba ya, 1 domba usia 1 tahun ya, atau saniyah ya, 1 kambing usia 2 tahun. Ya, jadi boleh jazaah atau saniyah ya. Kalau 10 kita memiliki ontanya berarti syatani ya, 2 jazaah atau 2 saniyah seperti itu ya. Wa fi khamsa asyrata, kalau kita punya 15, salah susyah berarti 3 ya. Jadi dilipatkan jadi 3. Setiap kelipatan 5 3 nih pada awalnya. Wa fi ashrin, kalau 20 ya berarti 4 yang wajib disakatkan. Wa fi khamsin wa ashrin, nah kalau sudah mencapai 25, maka yang wajib itu namanya bintu makhot. Apa itu bintu makhot? Bintu makhot itu adalah onta yang berusia 1 tahun gitu ya. Jadi 5 onta 1 kambing atau 1 domba, 10 itu 2, kalau 15 itu 3, kalau 20 itu 4. Nah, kalau sudah sampai ke 25, maka kewajibannya adalah 1 bintu makhot ya, 1 bintu makhot ya, onta yang berusia 1 tahun. Wa fi sittin wa salasina, kalau sudah 36 ya berarti kewajibannya bintu labun ya. Bintu labun itu laha sanatan ya, onta yang berusia 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in, kalau sudah 46 maka kewajibannya hiqqah. Hiqqah itu apa? Onta laha salasu sinin, onta yang punya usia 3 tahun seperti itu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Wa fi ihda wa sittina, kalau sudah 61 ekor maka kewajibannya jazaatun laha arba'un sinin. Nah, ini jazaah di sini bukan jazaah kambing tadi ya, bukan jazaah domba tadi ya, sorry. Tapi jazaah di sini adalah onta yang berusia 4 tahun seperti itu ya. Jadi ada tingkatan ya, onta 1 tahun namanya bintu makhot, onta 2 tahun namanya bintu labun, 3 tahun namanya hiqah, 4 tahun namanya jazaah, yaitu masing-masing ada perhitungannya ya. Tadi kita sebutkan kalau punya 25 ekor onta berarti itu 1 bintu makhot, kalau punya 36 itu berarti bintu labun, kalau punya 46 berarti itu hiqah, kalau punya 61 itu jazaah seperti itu ya. Berikutnya wa fi sittin wa sab'in, kalau sudah punya 76 ekor maka kewajibannya binta labun ya, 2 ekor bintu labun. Apa tadi bintu labun? Onta yang berusia 2 tahun. Jadi kalau sudah punya 76 berarti 2 ekor onta yang sudah berusia masing-masing 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'in, lalu kalau sudah punya 91 hekpatan ya, 2 onta yang masing-masing berusia 3 tahun seperti itu ya. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina. Lalu kalau sudah punya 121 ekor, 121 ekor onta, maka kewajiban zakatnya salah subanati labun ya, 3 ekor bintu labun, 3 ekor onta yang masing-masing berusia 2 tahun seperti itu. Ya, jadi di sini sudah ada aturan-aturan syariat ya. Jadi kalau kita punya tentang segitu sampai segitu bayarnya ya segitu. Nah, dengan jenis ini ya tidak bisa diganti dengan yang lain seperti itu. Summa ba'da hadza ya. Kemudian setelah ini ya, setelah dari tingkatan 121 fi kulli arba'ina bintu labun ya, setiap ada kelipatan 40 lagi berikutnya maka wajib untuk mengeluarkan 1 bintu labun ya. Wa fi kulli khamsin hiqqah, setiap kelipatan 50 itu mengeluarkan hiqqah ya. Apa tadi bintu labun? Bintu labun itu kalau dia punya usia 2 tahun, kalau hiqqah dia punya usia 3 tahun. Jadi kalau seandainya kelipatan 40 tambah bintu labun 1, kalau tambah kelipatan 50 itu tambah hiqqah 1 seperti itu ya. Wa ammal baqaru, lalu berikutnya kita masuk ke nisabnya sapi ya. Wa ammal baqaru, adapun sapi ya, nisabnya fa fi kulli salasina tabi'un lahu sanatun ya. Setiap
30 ya, fi kulli salasin, setiap 30 itu kewajibannya tabi'ah. Tabi'ah itu sapi yang berusia 1 tahun, namanya tabi'ah istilahnya ya. Jadi kalau kita kan sapi, 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 onta, 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 kambing, kambing, kambing ya, semuanya namanya kambing. Tapi di bahasa Arab itu yang 1 tahun namanya tabi'ah, nanti yang 2 tahun namanya musinnah nanti ya kalau sapi. Ya kalau tadi kambing ya ada namanya eh, jaza'ah ya, ada namanya saniyah gitu ya. Ada juga kalau di onta bintu makhot, bintu labun, ya ada iqah, ada jazah juga seperti itu. Ya. Jadi setiap 30 itu kewajibannya tabi'ah lahu sanatun ya. Sapi yang berusia 1 tahun, wa fi kulli arba'in, setiap kelipatan 40 ya itu kewajibannya musinnah. Musinnah itu tadi sapi yang berusia 2 tahun masing-masing seperti itu. Suma ba'da hadza fi kulli salasina tabi'ah. Lalu berikutnya setiap kelipatan 30 itu kewajibannya adalah tabiat lagi, tambah tabiat lagi, ya 1 ekor tabiat usia 1 tahun, wa fi kulli arba'in, setiap kelipatan 40 itu wajib musinnah seperti itu. Jadi pemahamannya kalau kita punya 30 ekor sapi, berarti kewajiban zakatnya adalah ya 1 ekor sapi yang berusia 1 tahun. Kalau kita sudah punya 40, berarti kewajibannya 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Nah, setiap kelipatan 30 setelah itu, maka kewajibannya adalah 1 tambahan tabiat, ya 1 sapi yang usianya 30 tahun, yang usianya 1 tahun. Lalu berikutnya setiap kelipatan 40 itu nanti tambah 1 musinnah, ya 1 sapi yang usianya 2 tahun seperti itu. Sebagaimana tadi di awal ya, fikuli arba'in ya kalau onta, fikuli setiap kelipatan 40 ada bintu labun, setiap kelipatan 50 ada heqoh ya seperti itu. Begitupun di bakar ya, di sapi. Berikutnya yang ketiga, wa ammal ghanamu, adapun kambing ya, fa fi kulli arba'ina syatan ya. Kalau kita punya 40 kambing, yang punya 40 kambing, maka kewajibannya adalah syatun ya, keluarkan 1 di antaranya. Itu kan berarti kan ya. Tadi syatun itu berarti kan mencakup di sana ada do'n atau domba ya, atau ma'z ya, itu kambing ya. Jadi wa minat do'n isnain wa minal ma'z isnain dalam Al-Qur'an itu kan. Nah, ma'z dan do'n itu masuk dalam kriteria syah. Jadi kalau kita punya entah itu salah satu jenis keduanya ya, do'n atau ma'az itu ya, ma'az itu 40 berarti keluarkan 1 ya. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina, kalau kita punya 121 maka keluarkan 2 ya. Wa fi mi'ataini wa wahidatin, 201 keluarkan 3. Wa fi arba'i mi'atin, punya 400 keluarkan 4 seperti itu ya. 4 syah, 4 syah. Jadi kita sempat singgung ya, syah itu tadi kalau kita ngambilnya jaz'ah berarti sanatun minal dha'n, kalau kita ngambilnya saniyah berarti sanatani minal ma'iz gitu ya. Suma fi kulli mi'atin, lalu berikutnya setiap kelipatan 100 itu ditambah 1 syah lagi ya, 1 kambing atau 1 ekor domba lagi dengan usia masing-masing yang tadi kita telah sebutkan seperti itu ya. Jadi kalau memang konteks zakatnya binatang ternak yang 3 tadi, kita memang harus hafal itunya ya, angka-angkanya ya. Berarti kalau kita katakan onta nisab minimalnya berapa, 5 ekor onta. Jadi kalau orang sudah punya 5 ekor onta apalagi lebih, maka dia wajib zakat ya, nanti sesuai dengan berapa yang dikeluarkan, sesuai dengan jumlahnya nanti ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan di atas ya. Begitupun kalau sapi, berarti jumlah minimal berapa, 30 ekor sapi seperti itu. Nah kalau kambing itu minimal 40 ekor kambing ya, atau domba ya, syah jadi kan istilahnya seperti itu. Oke, kita masuk berikutnya ke dalam kelompok harta zakat berikutnya, yaitu az-zuru' wa thimar ya, atau dalam beberapa kitab lain itu diistilahkan dengan istilah muasyarat atau muasyarat ya. Kenapa dinamakan dengan muasyarat ya? Karena kewajibannya 1/10 atau separuh dari 1/10 ya, al-ushr atau nisful ushr gitu ya. Makanya disebut dengan al-muasyarat. Nah, apa yang masuk dalam kriteria ini? Nah, kita sebutkan di sini, wala tajibu fi zuru'i was thimari, tidak wajib zakat pada zuru' dan thimar ya, hasil pertanian atau buah-buahan itu, illa fi ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Nah, kalau zuru' maka kaidahnya apa? Dia itu harus apa namanya? Dijadikan makanan pokok ya, dijadikan makanan pokok atau berupa makanan pokok. Ya, jadi pertanian yang dizakatkan adalah pertanian yang dijadikan makanan pokok. Jadi kalau misalkan Indonesia ya kita punya beras ya berarti wajib zakat. Ya, kalau gandum ya, kalau di Timur Tengah mungkin gandum, atau mungkin ada beberapa sebagian daerah itu jagung seperti itu. Nah, itu masuk dalam kriteria yang dizakati ya, fi halatil ikhtiyar, dalam kondisi normal. Ya, jadi normalnya kita makan beras gitu kan, berarti ya zakat mal zuru di Indonesia ya beras seperti itu ya. Fatajibu bibudui solahit samari washtidadil habbi ya. Kapan dimulai ya, atau dianggap perhitungan? Karena kan kalau kita berbicara mengenai onta, kambing dan sapi tadi ya,
itu kan haulnya 1 tahun ya, artinya ditunggu kita punya 5 ekor onta, ditunggu setahun. Setelah setahun masih ada itu 5 ekor onta, maka kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya dzuru' wathimar, itu kan haulnya bukan 1 tahun ya, atau tidak memiliki haul 1 tahun ya, tapi wajibnya itu kapan yauma hasadih ya, ketika panennya seperti itu, atau ketika eh, sudah bisa layak untuk dimanfaatkan seperti itu. Atau istilah di sininya fatajibu bibuduwi solahis samar ya. Kalau buah itu ya berarti sudah tampak baik ya. Tampak baik itu berarti bisa dimanfaatkan ya. Washtidadil habr, kalau biji-bijian berarti sudah mulai mengeras seperti itu. Intinya ketika panen. Jadi ketika panen maka langsung keluarkan zakatnya, tidak perlu nunggu setahun berikutnya seperti itu ya. Bisyati ayakuna salah sami'ati so'in. Nah, dengan syarat jumlahnya hasil panennya itu tidak kurang dari salah sumi so'in 300 so ya. Kalau dalam hadis kan kewajibannya 5 wasak ya. 5 wasak itu lebih kurang ya 300 so. Nah, kalau 1 so itu lebih kurang ada 4 mud ya berarti lebih kurang, kalau seandainya 1 so itu 2,75 kilogram ya, sesuai dengan zakat fitrah yang 1 so 2,75 kilogram dikali 300 ya berarti lebih kurang sekitar 850 kilogram hasil dari pertaniannya. Jadi kalau hasil pertanian 850 kilogram, maka itu baru diwajibkan zakat zuru wa thimar di sini. Ya, haulnya tidak nunggu setahun tapi ketika yaum hasadi, ketika panennya seperti itu ya. Tadi sempat kita singgung juga bahwasanya thimar buah-buahan yang masuk dalam kriteria wajib zakat itu hanyalah anggur dan kurma saja seperti itu ya. Itu nanti mungkin tidak disebutkan di sini, tapi nanti dibahas di dalam Al-Mutawalat, kitab-kitab yang lebih panjang, lebih detail membahas itu. Oke. Wa yajibu fi dzalika nisful usyri in suqiya bimu'natin ya. Wajibnya berapa yang dikeluarkan? Ya, tadi kan kita sempat singgung tadi di atas ada yang namanya nisab, ada yang namanya haul, ada berapa yang dikeluarkan. Nah, kalau zur wasimar berapa yang dikeluarkan? Kalau seandainya ya in suqiya bimu'natin ya, jika disirami atau diairi air tersebut ya bimu'natin dengan biaya, maka kewajibannya nisful usyri ya 1/20. Oke, 1/20. Jadi misalkan kalau seandainya kita punya sawah ya, sawah itu diairi melalui proses contoh kita nyewa air dalam tanda kutip mungkin irigasi dan lain sebagainya. Intinya ada biaya keluar untuk pengairan. Maka ketika itu kewajiban zakatnya 1/20 ya, atau 5% ya, 1/20. Jadi bahasa kita fikih itu nisful usyr ya, bukan 5% tapi nisful usyr ya. Separuh dari 1/10. Jadi 1/20. Nah, 1/20 itu sama dengan 5% seperti itu. Wa insuki bi ghairi munatin, tapi kalau seandainya diairi ya, pengairannya itu bi ghairi munah, tanpa biaya, kal motor misalkan diairi dengan hujan saja, jadi dengan air hujan, airnya yang mengalir begitu saja ya, sudah dibentuk segala macamnya, fa fihil usyru jafan munaqqad ya. Jadi kewajibannya berapa? Kewajibannya jadi naik ya, karena biayanya lebih sedikit ya, modalnya sedikit, maka zakatnya lebih gede gitu ya. Maka kewajibannya berapa? Al usyru ya, 1/10 ya, atau 10% seperti itu. Jadi sederhananya kalau seandainya airnya melalui proses pembiayaan lagi, maka kewajibannya 5% atau 1/20. Tapi kalau airnya alamiah, tidak melalui biaya tambahan lagi, maka kewajibannya 1/10 atau 10%-nya seperti itu. Wa tudammu az-zuru'u ba'daha ila ba'din fi ikmalin nisabi idza kanat jinsan wa husidat fi sanatin wahidah. Nah, kalau seandainya kita punya dua tanaman, ya dua tanaman yang atau dua hasil pertanian yang sama, misalkan beras, tapi berasnya jenisnya beda, atau bukan jenisnya beda ya, nauknya beda. Jenisnya jenis beras, tapi nauknya beda. Satu beras merah, satu beras putih, misalkan seperti itu. Nah, beras merah kita itu misalkan 100 sok tadi kan. Tadi kan batasnya 850 kg kan 300 sok. Anggaplah 850 kg saja kita coba, gitu ya. Kita punya 400 kg, ya 400 kg dari beras merah. Lalu kita punya 450 kg dari beras putih. Kalau digabung secara keseluruhan kan 850. Tapi kalau secara satu-satu 400 dan 450. Nah, apakah kemudian tidak wajib zakat dari beras putih, tidak wajib zakat dari beras merah gitu ya? Karena semuanya tidak ada yang mencapai 850 gram. Maka dalam hal ini karena mereka masih satu jenis, ya beda nauk. Jadi kalau jenis itu beras itu jenis ya. Nauknya nanti beras merah, beras putih. Ya kalau jagung nanti jagung kuning, jagung dan lain sebagainya, jagung putih gitu ya. Itu namanya nauk. Nah, kalau nauknya berbeda tapi jenisnya masih sama, maka itu bisa digabungkan satu dengan yang lain. Artinya tadi kalau punya 400 kg beras merah dan 450 kg beras putih, digabungkan keduanya kan berarti 850 kg. Maka ketika itu sudah mencapai nisab, berarti ada
zakatnya ya. Dengan syarat apa? Idza kanat jinsan, kalau dia satu jenis ya. Tapi kalau jenisnya berbeda, misalkan 500 kilogram beras sama 500 kilogram jagung. Nah, itu kan meskipun digabung jadi 500 tambah 500 ya 1000 kilogram ya 1 ton gitu kan. Tapi jenisnya berbeda. Maka ketika jenisnya berbeda, ketika itu dia tidak bisa digabung ya. Jadi dihitung zakatnya masing-masing ya. Itu syarat yang pertama, satu jenis meskipun namun berbeda bisa digabung. Yang kedua syaratnya wa husidat fi sanatin wahidah, dan dipanen pada tahun yang sama. Tapi kalau tahunnya berbeda berarti itu sudah perhitungan masing-masing seperti itu ya. Faslun wa amma dzahabu fa nisabuhu 20 mithqalan wal mithqalu 24 qiratan. Adapun emas maka nisabnya adalah 20 mithqal. Satu mithqal itu 24 qirat ya. Kita kalau menggunakan istilah mithqal, qirat itu kan agak sulit ya, karena saat ini kita tidak populer dengan atau tidak familiar menggunakan berat timbangan itu ya. Jadi kalau kita langsung ubah ke apa namanya ukuran yang kita biasa pakai ya, isyruna misqal, 20 misqal itu lebih kurang sekitar 84 gram. Jadi kalau kita punya emas 84 gram maka langsung wajib zakat ketika itu ya. Ditunggu selama 1 tahun ya haulnya, jadi nisabnya 84 gram, ditunggu haul selama 1 tahun, ketika masih tetap, ketika itu keluarkan zakatnya. Berapa nanti zakatnya akan kita bahas di bawah. Kalau perak berapa? Wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin islamiyyin fiddah. Ya, 200 dirham. Ya, 200 dirham perak ya. Kalau kita punya 200 dirham khalisah murni. Wa dirhamul islami, satu dirham islami itu sab'ata asyara qiratan illa khumusa qiratin. Ini kan berat lagi ya menggunakan dirham ya. Tadi kan misqal. Sekarang ada dirham, ya ada qirat lagi di bawah ya. Atau kita konversikan ke mata uang, atau bukan mata uang ya, ukuran berat yang kita saat ini pakai bersama yaitu lebih kurang 588 gram. Ya, jadi kalau emas itu 84 gram, kalau perak itu 588 gram nisabnya ya, masing-masing antara emas dan perak itu dihaulkan selama 1 tahun, jadi tunggu selama 1 tahun. Jika tetap maka keluar zakatnya seperti itu. Wala tajibu zakatu fi dzalika, ya tidak wajib zakat emas dan perak hatta yahula alaihil haul, ya sampai mencapai haul tadi disebutkan. Jadi tunggu setahun dulu. Wa zakatuhu, berapa zakatnya? Rubu'ul usyr, ya rubu'ul usyr. Berapa itu rubu'ul usyr? Ya, berarti seperempat dari 1/10 ya. 1/10 separohnya itu adalah nisful usyur ya 1/20, ya. Separuh dari 1/20 ya itu berarti kan 1/40, berarti rubul usyur itu 1/40-nya ya, rubul usyur 1/40. Berapa itu 1/40? 2,5%. Ya, jadi kewajiban zakat emas dan perak itu 2,5% dari total keseluruhan ya. Wa yushtaratu, disyaratkan alla yakuna huliyan mubahan, ya disyaratkan yang masuk kriteria wajib zakat adalah emas perak yang bukan huliyan mubah. Huliyan mubah itu perhiasan yang digunakan untuk yang halal gitu ya, yang mubah seperti itu. Contoh seperti perempuan pakai anting, ya pakai kalung, maka itu tidak termasuk kriteria yang nanti hitungan zakat. Jadi di luar itu. Jadi memang emas dan peraknya ini memang emas dan perak yang murni disimpan, ya murni disimpan, ya. Atau kalaupun digunakan, bukan digunakan untuk yang mubah. Gitu. Contoh misalkan laki-laki ya punya emas 100 kilo, misalkan seperti itu, ya. Punya emas 100 kilo, itu kan wajib zakat. Tapi gara-gara dia nggak mau zakat, akhirnya dia pakai sendiri laki-laki. Nah itu kan dia pakai sebagai perhiasan bagi dia, tapi kan haram laki-laki pakai emas. Maka ketika itu yang laki-laki tetap dianggap sebagai perhitungan zakat seperti itu, meskipun udah berkurang jauh dari nisabnya. Tapi kalau perempuan karena dia boleh memakai emas, maka tidak masuk perhitungan yang dizakatkan seperti itu. Ya. Wa yajibu fil ma'dini minadz-dzahabi wal fiddati. Ya, lalu berikutnya wajib pada barang tambang ya. Barang tambang artinya barang yang ditemukan, logam yang ditemukan di muka bumi ya, karena hasil pengerukan ya. Syaratnya juga harus minadz-dzahabi wal fiddah. Kalau yang ditemukan itu ya emas dan perak, baru ada zakatnya. Jadi kalau selain emas dan perak maka tidak ada zakatnya. Berapa wajib zakatnya? Rubu'u usyrihi ya. 1/40-nya juga ya, itu 2,5%-nya juga. Idza kana nisaban fil hal, apabila ketika ditemukan itu sesuai dengan ukuran nisabnya. Artinya misalkan ada orang yang menggali tanah lalu menemukan barang tambang berupa emas yang beratnya itu 85 gram minimal. Maka ketika itu sudah mencapai nisab, langsung keluarkan 2,5%-nya. Jadi tidak nunggu haul lagi. Nah, begitupun kalau seandainya dia nemu perak totalnya 588 gram, maka keluarkan 2,5%-nya langsung dari perak tersebut ya, tidak perlu menunggu haul seperti itu. Ya.
Wa amma rikazul jahili, lalu berikutnya rikaz jahili. Apa itu barang temuan jahili? Jadi emas ya dan perak yang ditimbun sudah lama sekali, bahkan sejak zaman jahiliyah, istilahnya seperti itu ya. Saking ya, jadi harta karun ibaratnya seperti itu. Harta karun yang sudah lama ditimbun seperti itu. Nah, maka kewajibannya di sini apa? Fafihil khumusu fil hal. Maka ketika itu langsung dikeluarkan zakatnya 1/5 atau 20%. Nah, jadi sini kan artinya apa? Kalau kita nemu emas, ya emas itu kita yakini itu emas jahili, rikas jahili, maka 1/5-nya, 20%-nya itu untuk zakat, ya sisanya 4/5 atau 80% itu menjadi hak orang yang menemukan emas tersebut, ya. Kalau dia rikas jahili. Jadi kewajibannya khumus 1/5 atau 20% dari barang temuan itu, ya emas atau perak itu, filhal ketika itu juga tidak perlu menunggu haul selama 1 tahun. Bisyarti dengan syarat apa? Ayyakuna dhahaban aw fiddatan, tadi seperti kita singgung, dengan syarat rikas itu yang ditemukan itu adalah emas dan perak. Ya, jadi kalau bukan emas dan perak ya tidak ada kewajiban zakat. Wa yujada fi mawatin, ya ditemukan pada tanah ya. Jadi kan ada fi ardil mawat istilahnya dalam istilah fikih ya, fikih muamalah itu namanya ardil mawat. Tanah kosong, tanah mati tanpa pemilik seperti itu. Nah, ditemukan di sana maka baru wajib zakat. Au fi milkin ahyahu, atau pada tanah ya, sebidang tanah yang sudah dimiliki tapi yang menghidupkannya dulu, ihyaul mawatnya, yang menghidupkan tanah tersebut, yang mengolahnya dari awal dari nol, nah itu dia. Nah, ketika itu dia wajib untuk membayar zakat malnya seperti itu ya. Wa tajibu zakatut tijarati idza balagat nisaban akhiral hauli. Nah, lalu wajib zakat tijarah ya, zakat perdagangan ya. Apa itu perdagangan? Memutar uang untuk mengambil untung di sana ya. Idza balagat nisaban akhiral hauli, apabila mencapai nisab pada akhir haul. Nah, ini menarik ya. Zakat tijarah itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai onta, sapi, kambing, ya. Lalu berikutnya ada tadi misalkan emas dan perak. Perhitungan nisab itu pada awal haul, fi awalil haul. Jadi pas permulaan kita punya sekarang 588 gram, ya 588 gram. Maka ketika itu dihitung nisabnya, baru haulnya, tunggu setahun. Tapi kalau tijarah enggak. Jadi perhitungan nisab adalah di akhir haul. Jadi kita mulai berdagang hari ini. Setahun kemudian, ya setahun kemudian baru dilihat ya sudah mencapai nisab apa belum, ya jadi setelah setahun baru dilihat kalau mencapai nisab wajib zakat, kalau tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat seperti itu. Nah, berapa yang dikeluarkan? Wahiyya rubu' usyril qimah, ya kewajibannya juga 1/42,5% seperti itu ya. Nanti ini dijelaskan bahwasanya dengan syarat ini bukan emas dan perak, karena kalau emas dan perak nanti perhitungannya kembali kepada permasalahan emas dan perak seperti itu ya. Ini yang disebut dengan zakat perdagangan seperti itu ya. Jadi ada yang menggunakan haul, ada yang haulnya yauma hasadi, ada yang tidak pakai haul sama sekali seperti itu ya. Itu permasalahan mengenai zakat mal. Kita berikutnya masuk ke dalam permasalahan mengenai zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min ramadhana idza kana hurran. Ya. Wajib zakat fitrah itu bagi siapapun yang hadir mendapati ya ghurubi syamsi, terbenamnya matahari, akhir yaumin min Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, ya. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi wajibnya zakat fitrah itu ketika seseorang itu mendapati bulan Ramadan meskipun sebentar, dan mendapati bulan Syawal meskipun sebentar. Oke. Jadi misalkan kita hidup di bulan Ramadan, hidup di bulan Syawal, maka wajib zakat fitrah. Kalau seandainya ada orang yang lahir saat mungkin 10 menit ya, lahir sempurna ya, 10 menit sebelum eh, tenggelam matahari. Artinya perpindahan, karena kan dalam kalender Hijriah itu perpindahan dari satu tanggal ke tanggal yang lain itu kan ketika terbenam matahari ya, bukan tengah malam, gitu kan. Nah, ketika 10 menit sebelum tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan lahir dia. Nah, lalu kemudian eh, masuk bulan Ramadan masih hidup dia gitu kan. Bahkan meninggal dia misalkan contoh 10 menit setelah terbenam matahari, maka wajib dia zakat. Kenapa? Karena mendapati Syawal dan mendapati Ramadan. Kalau seandainya misalkan ada orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, dia tidak wajib zakat. Atau orang yang lahir setelah terbenam matahari, 10 menit setelah terbenam matahari, dia baru lahir, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah seperti itu. Jadi dia harus mendapati Ramadan dan mendapati Syawal, meskipun masing-masing hanya sedikit seperti itu. Ya, syarat berikutnya idza kana hurran, apabila dia merdeka gitu. Ya, jadi kalau dia dalam keadaan budak ya nanti dia nggak dibayarkan oleh dia, nanti kan dibayarkan oleh tuannya kalau dia dalam keadaan muslim ya. Fatajibu alaihi fitratu nafsihi, maka wajib bagi orang yang mendapati syarat-syarat tadi ya
untuk membayarkan fitrah atas dirinya sendiri. Yang pertama, wa fitratu man alaihi mu'natuhu, ya, dan fitrah dari orang-orang yang dia wajib untuk memberikan nafkah kepadanya. Jadi kalau kaidahnya man tajibu nafaqatuhu tajibu fitratuhu, ya. Man wajabat nafaqatuhu wajabat fitratuhu. Siapa yang wajib dibayarkan nafkah olehnya, maka dia wajib membayarkan fitrahnya, seperti itu. Siapa di antaranya? Min zaujatin, istrinya. Karena istri kan wajib dinafkahi oleh suami, maka istrinya dibayarkan oleh suaminya. Wa walidin, orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya masuk kriteria yang wajib dinafkahi oleh anaknya, seperti itu. Wa waladin, anaknya. Anaknya di sini maksudnya apa? Anak yang belum balik, ya. Anak yang sudah balik itu tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk menafkahinya lagi, ya, dalam aturan sebenarnya, gitu ya. Makanya anak di sini juga anak yang masih dinafkahi oleh orang tuanya. Wa abdin, lalu budak, ya. Budak yang artinya kalau seandainya tuannya, ya, tuannya nanti akan membayarkan, seperti dia punya budak, berarti ya dia membayarkan budaknya tersebut zakat fitrahnya. Idza kanu muslimina, apabila mereka semua beragama Islam. Jadi kalau misalkan orang tuanya non muslim atau anaknya non muslim, ya, atau budaknya non muslim, maka tidak wajib untuk membayarkan zakat mereka. Wa wajada ma yu'adda anhum, dan punya juga sesuatu yang dapat dibayarkan untuk mereka. Jadi kalau kita punya istri, punya anak, ya berarti apakah kita punya, kan makanan pokok, ya, beras. Beras untuk membayarkan zakat fitrah kita, istri dan anak. Kalau punya, ya berarti bayarkan untuk ketiga-tiganya. Kalau punya dua, ya bayarkan dua. Kalau punya satu, ya bayarkan untuk kita sendiri, seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan wa wajada ma yu'adda anhum, yang punya juga sesuatu yang untuk dibayarkan untuk semua yang ditanggung tadi. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumil aid, ya. Haram untuk mengakhirkan, menunda-nunda pembayaran zakat fitrah an yaumil aid, sampai habis hari Aid. Jadi sampai terbenam matahari pada hari raya itu, tanggal 1 Syawal. Jadi jangan tunggu sampai terbenam matahari. Tapi bayarlah kalau bisa ya sebelum berangkat sholat itu yang paling bagus, ya. Jadi sebelum berangkat sholat gitu kan, atau pagi pagi setelah terbit fajar, ya, terbit fajar, lalu berikan sambil pergi ke masjid itu bayarkan zakat fitrah yang terbaik. Tapi dalam kaidah mazhab Imam Syafi'i, ya, boleh takjil di sini. Jadi boleh kita untuk membayar zakat fitrah meskipun masih di bulan Ramadan, ya, meskipun belum ada kewajiban, ya. Apakah ketika seseorang itu menjumpai Ramadan dia sudah wajib zakat fitrah? Belum tentu. Dia wajib zakat fitrah nanti ketika sudah mendapati bulan Syawal. Artinya kalau dia tidak mendapati bulan Syawal, ya dia tidak wajib untuk zakat fitrah, seperti itu. Nah, di sini hanya permasalahan mengenai diharamkan, nih. Jadi batasan akhir membayar zakat fitrah itu adalah an yaumil aid, sampai terbenam matahari pada hari Aid. Fa in akharaha, lalu kalau dia akhirkan juga sampai lewat sudah tanggal 2 Syawal, athima, dia berdosa, wasorat qadaan, dan menjadi qada bagi dia. Dia harus membayarkannya sebagai qada, ya. Wala fitrata ala mu'sirin, tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah ala mu'sirin, bagi orang yang kesulitan. Siapa itu? Wa huwa man la yajidu syai'an. Seseorang yang tidak punya sesuatu pun. Jadi dia tidak punya apa-apa, ya. Apa yang mau dia bayarkan? Dia tidak punya apa-apa. Aw la yajidu illa ma yakfihi lailatal aidi wa yaumahu. Ya, atau dia memiliki sesuatu, tapi sesuatu yang dia miliki itu hanya cukup untuk membiayai kebutuhannya, ya, atau kebutuhan orang yang dinafkahinya pada malam hari raya dan siang harinya. Artinya kalau seandainya itu sudah digunakan untuk Lailatul Aid wa yaum, kebutuhannya itu selama 1 hari 1 malam itu, maka habis uangnya. Maka ketika itu dia tidak wajib membayar zakat fitrah, ya. Wala yajibu bai'u maskanihi wa qadimin yahtaju ilaihi, dan tidak wajib untuk menjual rumahnya, wa qadimin yahtaju ilaihi, begitupun dengan pembantu yang dia butuhkan, butuh kepada pembantu, seperti itu, ya. Wahia, nah, berapa zakat fitrah yang dikeluarkan? So'un, ya, 1 so'. Tadi sempat kita singgung, 1 so' itu lebih kurang sekitar 2,75 kg, ya. Waso'u arba'atu amdad. 1 so' itu 4 mud, ya, bimud di Nabi SAW. Wal muddu ridlun wa sulus. Ini kan hitungan sudah makin ke sana makin asing, ya. Tapi bagi orang Arab mungkin, atau mungkin bagi orang hidup 500 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, ya, ini 1 so', 1 mud, satu ritel gitu, ya, itu semuanya mungkin masyhur bagi mereka digunakan. Kalau kita kan sekarang menggunakan gram atau liter gitu kan. Jadi kita konversi kepada perhitungan saat ini, ya. Jadi lebih kurang 1 so' itu yang wajib zakat fitrah itu 2,75 kg, ya. 2,75 kg per orangnya, seperti itu. Wala tajibu illa min ghalibi qutil balad. Tidak wajib membayar zakat fitrah itu illa min ghalibi qutil balad. Artinya maksudnya apa? Pembayaran zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok dari suatu daerah, ya, yang biasa digunakan sebagai makanan pokok. Contohnya apa? Misalkan kalau di Indonesia, ya, berarti membayar zakat fitrah menggunakan beras, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus membayar dengan ghalibi qutil balad.
Nah, kalau di Timur Tengah mungkin nanti menggunakan gandum seperti itu ya. Atau kalau misalkan ada yang makanan pokoknya jagung ya berarti dengan jagung bayar. Nah, di Indonesia dengan beras karena itu merupakan makanan pokok kita ya. Jadi kalau misalkan ada orang Indonesia, saya nggak pernah makan beras ya, saya makannya daging. Apakah saya bayar dengan daging? Karena makanan pokok saya daging, nggak bayar tetap dengan beras. Karena ghalibiqutil balad ya, yang biasa dijadikan sebagai makanan pokok pada suatu negeri seperti itu ya. Maka kita telah selesai dalam permasalahan mengenai zakat, ya baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kita lanjut berikutnya masuk ke dalam permasalahan yang berkaitan tentang puasa, ya. Babus siyami, bab yang membahas mengenai permasalahan puasa. Yathbutu dukhulu Ramadhana bistikmali Sya'bana 30. Ya. Masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan melalui apa? Sempurnanya bulan Sya'ban sudah 30 hari, ya. Karena dalam bulan Hijriah itu kan 29 atau 30. Ya, kalau seandainya sudah 30 berarti besoknya pasti tanggal 1. Kan? Kalau sudah 30 Sya'ban berarti besoknya pasti 1 Ramadan. Seperti itu. Makanya kalau sudah istikmal Sya'ban 30 yauman, maka itu besoknya pasti bulan Ramadan. Ya. Au biru'yatil hilal, atau melihat hilal. Ya, jadi kalau seandainya sudah melihat hilal, ya melihat hilal, meskipun masih 29 hari, tidak mungkin kurang dari 29 ya. Pokoknya minimal 29, maksimal 30. Nah, malam 28, malam 29, misalkan. Ya, 29, 29 malam 30 seperti itu. Nah, kalau dia lihat hilal berarti cuma 29 hari di bulan Sya'ban, maka besoknya langsung masuk tanggal 1. Tapi kalau nggak ngelihat hilal berarti masih ada 1 hari lagi, 30 hari bulan Sya'bannya, baru nanti berikutnya tanggal 1 Ramadan. Wa yakfi syahadatu adlin, dan cukup, ya sudah dianggap cukup syahadatu adlin, kesaksian dari satu orang yang adil. Ya, adil di sini berarti adlu syahadah, ya. Laki-laki, merdeka, ya, bijaksana, cerdas dan lain sebagainya sebagaimana syarat-syarat adlu syahadah yang akan dibahas dalam al-mutawwalat seperti itu, ya. Jadi bisa dengan kesaksian orang yang melihat hilal satu orang saja yang adil, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Faslun wa syurutu sihhatis shaumi an-niyatu. Ya, syarat sah puasa. Nah, di sini disebutkan syarat sah ya. Kalau kita lihat sebagian kitab ya, an-niyatu, begitupun nanti al-imsak setelah ini, itu bukan syarat sah, tapi itu masuk ke furud ya atau arkan, ya rukunnya. Kita juga biasa memahami rukun puasa ya, niat dan imsak. Tapi di sini niat dan imsak tidak dijadikan rukun, tapi dijadikan syarat sah ya. Tapi tidak ada masalah, hanya perbedaan dari segi penamaannya saja. Wa syurutu sihhati shaumi, syarat sah puasa itu yang pertama an-niyatu, niat. Fa in kana fardhan ushturitat tabyid. Kalau seandainya kita berpuasa yang fardu, berpuasa yang wajib, puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar dan lain sebagainya, puasa qada, ushturitat tabyid, maka harus melakukan yang namanya tabyid. Apa itu tabyid? Berniat di malam hari. Jadi berniat sebelum pagi gitu ya. Jadi kalau misalkan ya pas sahur itulah kita niat gitu ya misalkan. Atau intinya adalah sebelum terbit fajar ya, sebelum terbit fajar kita berniat, itu namanya tabyid. Jadi kalau puasa wajib tidak bisa niatnya setelah subuh misalkan ya. Buat ta'yin, lalu berikut wajib juga untuk ta'yin yang menjelaskan kita puasa apa ya. Misalkan kalau puasa wajib apa? Puasa Ramadan kah atau puasa nazar kah? Jadi saya puasa apa ini? Saya puasa Ramadan niatnya. Atau saya puasa nazar. Tidak bisa saya puasa hari. Puasa apa gitu kan? Kalau puasanya wajib seperti itu. Nah, bagaimana dengan puasa sunnah? Nah, kalau dalam puasa sunnah, apakah harus tabit? Sebaiknya tabit. Tapi kalau seandainya tidak tabit, sebenarnya tidak masalah dalam puasa sunnah. Dengan syarat ya dilakukan niatnya itu sebelum zawal, ya sebelum zuhur, dan kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ketika niat itu. Jadi misalkan ada orang yang malam hari ya tidur, lalu berikutnya terbangun jam 7 pagi misalkan seperti itu karena satu uzur dan lain sebagainya. Terbangun jam 7 pagi, teringat, wah ternyata sekarang tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah gitu kan, puasa sunnah. Nah, karena dia baru bangun jam 7 pagi, lalu kemudian dia ya sudah saya mau puasa hari ini. Dia niat saat itu. Sahkah puasanya? Sah. Jadi dianggap sebagai puasa Zulhijjah. Kalau itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, kita bangun jam 7 pagi di pagi hari bulan Ramadan, lalu niat puasa wajib, itu tidak sah puasanya. Jadi harus dia qadha satu hari itu. Ya, itu beda hukumnya. Wa syartu sihhati shaumi yang berikutnya, yang juga masuk dalam kriteria rukun dalam kitab yang lain, al-imsaku anil jima'. Ya, menahan diri ya dari jima yang pertama ya, berhubungan suami istri amdan yang disengaja, wa anil istimna ya, menahan diri juga dari upaya untuk mengeluarkan cairan atau air mani ya. Jadi ada upaya di situ yang membatalkan. Artinya kalau keluar tanpa upaya, contoh kita tidur lalu keluar, nah, maka ketika itu tidak batal puasanya. Tapi kalau ada upaya, entah itu dengan jima atau ghairul jima, ya misalkan dengan
cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka itu ketika itu membatalkan puasanya. Wa anil istiqoah, lalu berikutnya yang ditahan ketika puasa itu apa? Menahan diri dari istiqoah, ya, memaksa untuk atau upaya untuk memuntahkan. Jadi kalau istimna upaya untuk mengeluarkan mani, istiqoah upaya untuk mengeluarkan pai, ya, mengeluarkan muntah dengan cara kita colok-colok tenggorokan kerongkongan sehingga kemudian muntah gitu kan, atau melakukan upaya-upaya lain ketika itu. Nah, ketika itu apa yang terjadi ketika muntah dia setelah ada upaya itu batal puasanya. Wa an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Lalu berikutnya menahan diri dari sampainya suatu benda, ya. Suatu benda berarti ya benda cair atau benda padat, ila ma yusamma jaufan, kepada yang disebut dengan jauf. Jauf itu rongga, ya, rongga yang bersambung antara 5 lubang terbuka. Nah, itu namanya jauf, gitu ya. Jadi rongga-rongga dalam tubuh kita ini. Ya, seperti apa? Kabatini udunin, bagian dalam telinga. Jadi ini rongga namanya, bagian dalam telinga itu namanya rongga. Au ihlil, ya, ihlil itu kan rongga kemaluan, ya, rongga kemaluan seperti itu, ya. Min manfadin maftuh, ya, dengan syarat masuknya ke rongga melalui manfadin maftuh, lubang yang terbuka. Oke. Apa ya itu lubang yang terbuka? Lubang yang terbuka itu telinga, hidung, mulut, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. 5, ya, kubul dan dubur. Jadi dalam mata Imam Syafi'i, manfaatnya maftuh itu cuma 5, ya. Ada namanya telinga, ada hidung, ada mulut, ada kubul, ada dubur, ya. Nah, kalau masuk benda-benda itu melalui ke jauf, ya, melalui 5 lubang ini baru batal puasanya. Artinya secara tidak langsung pemahamannya bagaimana? Kalau misalkan disuntik, apakah batal puasa kita? Jawabannya tidak, karena tidak melalui manfaatin maftuh seperti itu, ya. Kalau seandainya, tapi kalau begitu, kalau seandainya orang menggunakan infus, ya, menggunakan infus, eh, lalu kemudian yang isinya itu kan makanan, meskipun tidak lubang terbuka, tapi kan menyerap makanan, ya. Sebenarnya pertanyaannya yang salah kalau seperti itu. Nah, orang yang menggunakan infus, ya berarti kan dia sakit, ya. Kalau orang sakit, mengapa puasa? Mengapa dipaksakan puasa seperti itu? Jadi sebenarnya konteksnya yang salah, ya, bukan pertanyaan yang salah. Kalau seandainya disuntik, misalkan donor darah, misalkan seperti itu, ya, atau misalkan kita disuntik dengan obat, ya, yang bukan apa namanya, yang bukan makanan, misalkan seperti itu, ya, bukan bukan infus, ya, disuntikkan sesuatu, misalkan vaksin, misalkan seperti itu. Maka ketika itu tidak batal puasanya karena bukan min manfalin maftuh, bukan dari lubang yang terbuka yang 5 tadi kita sebutkan. Fala yaduru wusulu duhnin bitasyarubil masam. Maka tidak batal puasa itu ketika minyak, ya, menyerap ke dalam pori-pori. Jadi minyak, ya, misalkan minyak, kita taruh minyak, kalau minyak kita minum ya batal puasa kita. Tapi kalau minyak kita taruhkan di tangan misalkan, lalu hilang karena terserap, ya, masuk ke dalam jauh misalkan seperti itu. Maka apa batal puasa? Tidak. Kenapa? Karena tidak min manfalin maftuh, tidak dari lubang yang terbuka. Wala ta'mil kuhli bihalqihi, maka juga tidak batal ketika merasakan sesuatu dari hasil celak, ya. Jadi orang bercelak, tiba-tiba kok ada rasa di kerongkongannya, bihalqihi. Nah, ketika itu apakah batal puasanya? Tidak, karena bukan min manfalin maftuh. Mata tidak masuk ke dalam manfalin maftuh seperti itu. Ya, begitupun kalau orang misalkan pakai minyak rambut, tahu-tahu kok ada rasa di itu, nah, di dalam apa namanya, kerongkongannya, maka ketika itu tidak batal puasanya karena bukan masuk melalui min manfalin maftuh, ya. Wala yuftiru idza fa'ala dzalika nasiyan au jahilan au mukrahan. Tidak batal yang demikian itu apabila melakukan yang demikian yang tadi kita sebutkan, ya. Idza fa'ala dzalika, apabila dilakukan dengan nasian, dalam keadaan lupa sedang berpuasa, au jahilan, atau tidak tahu hukumnya, au mukrahan, atau dipaksa oleh orang untuk melakukan itu, seperti itu. Maka ketika 3 hal ini terjadi, itu tidak membatalkan puasa. Wa yuftiru bi khurujil maniyyi bilamsin bila hailin, ya. Termasuk juga yang mendapat membatalkan puasa keluarnya air mani bilamsin, karena sebab ada persentuhan, bila hailin, ya, tanpa ada penghalang. Karena sebab disentuh, ya, keluar air maninya, maka keluar air mani, lantas batal puasanya. Ini sudah kita pahami bersama, ya, maksudnya seperti itu, ya. Au kublatin, atau keluar maninya karena sebab kublah, berciuman. Ya, apakah berciuman suami istri itu membatalkan puasa? Aslinya tidak membatalkan puasa. Oke. Lalu kita lihat, nanti hukumnya harus dipecah juga. Biasanya kalau dia berciuman itu keluar air maninya, maka ketika itu haram untuk berciuman. Tapi biasanya nggak keluar. Nah, berciuman tiba-tiba keluar, maka itu dalam hal ini dia masuk pengecualian. Ya, jadi kublah ini yang dimasukkan adalah kalau dia tahu biasanya keluar mani, lantas dia paksakan kublah, akhirnya keluar maninya, berciuman tetap keluar maninya, maka batal puasanya saat itu. Au mudhaja'ah.
Qublah saja tidak boleh ya. Qublah itu kan berarti ciuman ya. Kalau mudhajah itu kan dari tempat tidur ya, tidur bersama segala macam lah, yang melakukan hal-hal semacam itu, apalagi pasti akan lebih membatalkan puasa, akan lebih menyebabkan keluar mani ya. La bifikrin wa nadhrin, tapi tidak membatalkan puasa kalau keluar mani disebabkan karena memikirkan sesuatu atau karena sebab melihat sesuatu seperti itu. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang negatif lalu keluar mani tidak batal puasa, begitupun kalau kita melihat sesuatu yang negatif ya, maka keluar mani ketika itu tidak batal puasanya. Wa syartu sihhati shaumi aidan. Ya, lalu berikutnya syarat sah puasa. Nah, ini baru yang masuk ke dalam benar-benar kriteria syarat sah puasa dalam beberapa kitab ya. Nah, adapun dua yang tadi di atas kita bahas itu masuknya ke rukun, bukan ke syarat sah di beberapa kitab ya. Al-Islamu yang pertama dia beragama Islam, artinya tidak wajib atau tidak sah puasanya orang non-muslim ya. Yang kedua al-aqal, orang yang berakal. Yang ketiga an-naqau anil haid wan nifasi fi jami'in har, ya, suci atau bersih dari haid dan nifas sepanjang siang. Ya, jadi selama sejak terbit fajar hingga terbenam matahari itu dia tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka ketika itu baru sah puasanya. Ketika sedikit saja, contoh ada orang puasa ya, dari pagi perempuan 1-2 menit ya, 2 menit sajalah, 2 menit sebelum terbenam matahari, artinya sebelum berbuka 2 menit keluar darah haidnya, maka itu batal puasanya selama 1 hari, itu tidak sah puasanya ya, karena dia harus suci dari haid dan nifas seharian selama waktu puasa ya. Dari kapan waktu puasa? Min tulu'il fajri atau waktu subuh ya, hingga ila ghurubi syamsi atau waktu maghrib ya. Wa yahrumu shaumul aidaini wa ayyamit tasyriki. Nah, diharamkan untuk berpuasa pada 2 hari raya, tanggal 1 Syawal Idul Fitri dan 10 Zulhijjah Idul Adha, wa ayyamit tasyrik. Begitu juga diharamkan puasa pada 3 hari tasyrik ya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Wa yahrumu shaumun nisfil akhir min Sya'ban illa linadhrin aw qada'in aw kafaratin aw wirdin. Ya, diharamkan untuk puasa pada separuh akhir di bulan Sya'ban. Artinya tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Separuh bulan terakhir bulan Sya'ban itu haram puasa kecuali linadrin. Kalau puasanya puasa nadar, au qada'in atau puasa qada, au kafaratin atau puasa kafarat, au wirdin atau memang sudah menjadi wirid kita berpuasa. Contoh, kita biasa puasa Senin Kamis seperti itu. Nah, ketika itu sudah sampai 16 Sya'ban, kita boleh lanjutkan Senin Kamisnya. Begitupun kalau kita puasa Daud, boleh kita lanjutkan Daudnya seperti itu ya. Itu namanya wirdin. Tapi kalau tiba-tiba kita pengen, saya itu gak pernah puasa selain Ramadan, sekarang akhir Syaban, saya pengen puasa, tiba-tiba pengen puasa, maka itu tidak terbolehkan, tidak dibolehkan. Itu yang dimaksudkan dengan haram puasa pada separuh akhir bulan Syaban. Jadi tidak umum ya, ada kriteria-kriterianya seperti itu. Oke. Faslun wa syartu wujubi shaumi Ramadhana al-aqlu wal bulughu wal qudratu ala shaum. Nah, syarat wajibnya puasa Ramadan ada al-aql, harus berakal dia. Artinya kalau dia tidak berakal tidak wajib puasa. Al-bulugh, harus balik dia, artinya kalau dia tidak balik tidak wajib puasa. Wal qudratu ala shaum, artinya kalau seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa maka dia tidak wajib untuk puasa. Wa yu'maru bihi as-sabiyyu idza ataqa li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin. Nah, ini konteksnya kemarin sama dalam permasalahan salat ya. Bayi yang sudah berusia, bukan bayi, anak kecil yang sudah berusia 7 tahun itu sudah mulai diperintahkan untuk belajar puasa. Oke. Kalau sudah 10 tahun masih nggak puasa, maka di yudrob, dipukul. Ya, pukulannya yudrobu apa namanya? Ta'dib ya, untuk mengajarkan ya, bukan untuk menyiksa seperti itu ya. Itu sama halnya kemarin dalam permasalahan sholat gitu ya. Ya, dianjurkan untuk memerintahkan sholat di usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun masih belum sholat, maka dipukul ya. Begitupun dengan puasa. Wa yajuzul fitru lil musafiri safaron tawilan, ya, diperbolehkan untuk berbuka, artinya tidak puasa lil musafiri bagi seorang musafir safaron tawilan mubahan, yang melakukan safar yang jauh ya, safar yang panjang. Apa itu batas minimal safar yang panjang? 82 kilometer sebagaimana sempat kita bahas dalam permasalahan jamak dan qasar ya. Jadi safaron tawil itu 82 kilometer. Mubahan dengan syarat safarnya juga safar mubah. Apa maksudnya safar yang tidak mubah? Kalau safar yang haram. Misalkan kita mau safar ya 100 kilometer misalkan. Tapi tujuannya untuk membunuh orang. Itu kan safar yang haram, bukan safar mubah. Maka ketika itu tidak boleh berbuka puasa. Jadi syaratnya musafirnya itu harus safaron tawil 82 kilometer minimal ya, meskipun ada perbedaan pendapat ulama juga, tapi kita ambil saja 82 kilometer salah satu kaulnya, mubahan, dan harus safar yang mubah, artinya mungkin untuk berdagang, untuk sesuatu yang mubah lah, seperti itu ya. Walil maridi, juga boleh untuk orang yang sakit untuk tidak berpuasa idza khafa dharar, apabila dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat dari puasanya itu. Jadi kalau misalkan orang puasa
orang sakit puasa dan dia menganggap saya tidak akan mengapa kalau puasa meskipun saya sakit, maka dia wajib puasa. Jadi tidak semua orang yang sakit juga yang wajib untuk puasa seperti itu ya. Kecuali kalau seandainya nanti dia merasa, oh kalau saya puasa nanti saya akan makin lemes, makin sakit, makin parah penyakitnya, atau semacamnya gitu ya. Maka ketika itu baru dia boleh untuk berbuka atau tidak berpuasa. Walil hamili wal murdi'i idza khafata ala anfusihima aw 'alal walad. Ya, begitupun boleh juga untuk tidak berpuasa siapa? Wanita hamil wal murdi', wanita yang sedang menyusui idza khafata ala anfusihima, apabila mereka khawatir akan keselamatan diri mereka ketika berpuasa, aw 'alal waladi, atau atas keselamatan bayinya, anaknya, seperti itu. Jadi nanti akan dipecah jadi 3 ya. Wanita hamil dan wanita menyusui, dia khawatir karena dirinya saja, dia khawatir karena bayinya saja, atau dia khawatir karena dirinya dan bayinya. Nanti masing-masing hukumnya berbeda seperti itu. Ya, walimunqidhi hayawanin musyrifin 'alal halak. Begitupun boleh untuk tidak berpuasa atau berbuka bagi seseorang yang ingin menyelamatkan hayawanin musyrif ya. Hayawanin musyrik ini termasuk di sini bukan hanya hewan-hewan saja ya, hewan haram saja ya, tapi juga manusia di sana masuk gitu ya. Nah, alal halak, seandainya dia akan celaka. Jadi ini mungkin konteksnya sudah sangat jarang ya kita temukan ya. Anggaplah misalkan contoh eh, ketika ingin menyelamatkan seseorang itu ya, bisa kita selamatkan tapi mungkin kita menjadi kesulitan dalam arti kita harus nggak puasa dulu gitu. Kalau puasa kita nggak bisa nolong mereka, misalkan seperti itu ya. Halal halak ya, bukan menolong hanya sekedar pindahan rumah segala macam, itu tidak halal halak. Jadi dia itu kalau nggak ditolong dia mungkin meninggal dunia ya, atau celaka dia. Nah, kita mau bisa nolong dia kalau kita juga tidak puasa. Kalau kita puasa kita nggak sanggup nolong dia mungkin karena lemes karena segala macam ya, atau mungkin karena contoh yang sangat sulit juga kita cari seperti itu ya. Anggap pokoknya istilahnya seperti itu. Maka ketika itu boleh bagi kita untuk tidak puasa karena ingin menyelamatkan dia yang nanti celaka kalau tidak ditolong. Sementara kita nggak bisa nolong kalau kita nggak berbuka atau kita dalam keadaan berpuasa seperti itu. Ya. Wa kulluhum. Nah, ketika seseorang tadi tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa karena sebab-sebab yang tadi kita sebutkan semuanya di atas, kulluhum yaqdun, ya, semuanya harus mengqadha puasanya. Jadi kalau seandainya orang nggak puasa, dia harus qadha puasanya, harus gitu ya. Wa yajibu ma'al qada'i likulli yaumin muddun. Nah, sebagian dari beberapa hal yang kita sebutkan tadi di atas, selain dia wajib qadha, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Apa itu? Alaman aftara li infadhi hayawanin muhtaram musyrikin alal halak. Jadi yang terakhir tadi kita sebutkan, kalau dia tidak puasa karena ingin menolong orang, ya, yang tadi sempat kita singgung tadi, maka dia selain wajib qadha, dia juga wajib bayar fidyah. Ya, fidyahnya satu mud ya. Wa 'alal hamili wal murdi. Begitupun bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui, idza aftarata khaufan 'alal walad. Kalau dia berbuka, ya, kalau dia tidak puasa karena khawatir akan bayinya saja. Nanti di sini akan dipisah ya. Kalau seorang wanita hamil atau wanita yang menyusui berbuka puasa, tidak puasa karena takut akan dirinya, keselamatan dirinya saja, maka dia wajib untuk qadha saja. Kalau dia takut akan keselamatan dirinya dan bayinya, dia wajib qadha saja. Tapi kalau dia takut akan keselamatan bayinya saja, dia tidak khawatir akan dirinya, tapi dia khawatir sama bayinya, maka dia wajib bayar qadha dan wajib bayar fidyah sekaligus. Wa alaman akhara al-qada'a ila Ramadana akhar bighairi udhrin. Begitupun orang yang menunda-nunda qada sampai masuk ke Ramadan berikutnya, maka dia wajib untuk membayar fidyah juga selain qadanya, seperti itu. Ya, jadi nanti ada pembagiannya, ada orang yang wajib qada saja, ya, ada orang yang wajib bayar qada dan fidyah, ada orang yang wajib membayar fidyah saja. Ya, tadi sudah jelas ya, yang selain daripada yang kita sebutkan berarti wajib bayar qada saja. Tadi tiga yang kita sebutkan di akhir ini itu wajib membayar qadha dan fidyah. Nah, ada yang wajib membayar fidyah saja, tidak wajib membayar qadha. Kapan itu? Ada dua. Yang pertama orang yang sudah sangat tua yang tidak mungkin lagi berpuasa, dan yang kedua adalah orang yang sakit parah yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Maka ketika itu dia wajib membayar fidyah saja, tidak wajib membayar qadha. Adapun selain itu tidak bisa diganti dengan fidyah, ya. Ada aturannya masing-masing. Waman aftara bi ghairi udhrin, adapun orang yang berbuka puasa atau tidak puasa bi ghairi udhrin tanpa karena sebab uzur tertentu, wajib alaihi al-qada wa 'alal fawr, maka dia wajib qadanya itu segera. Ya, ini sama halnya dalam permasalahan puasa salat ya. Kalau dia tidak salat atau tidak puasa karena ada uzur, maka dia wajib qada tapi tidak perlu faur ya, alat tarahi. Ya boleh ditunda sedikit kan, asalkan jangan masuk ke tahun berikutnya ya. Tapi kalau seandainya karena uzur malas aja puasa gitu kan. Nah, itu kan nggak ada uzurnya. Maka ketika itu dia wajib qadha dan qadhanya juga wajib halal halal fawr seperti itu. Harus segera gitu ya, tidak boleh ditunda
tunda. Semakin dia lama menunda, semakin banyak juga dosa yang dia akan timpa, seperti itu ya. Faslun wa syurutu sihhatil i'tikaf. Nah, ini biasa dalam permasalahan fikih setelah membahas mengenai permasalahan puasa, langsung dalam kitab fikih itu membahas mengenai permasalahan i'tikaf ya. Yang pada hakikatnya i'tikaf itu tidak hanya fokus pada bulan Ramadan. Sebenarnya i'tikaf itu bisa kapan saja. Nah, tapi kenapa biasanya ulama membahas permasalahan i'tikaf setelah Ramadan? Karena pahala atau perintah untuk melaksanakan i'tikaf itu lebih kuat ketika Ramadan. Jadi i'tikaf di luar Ramadan itu pahalanya mungkin levelnya jenjang level 1. Nah, di bulan Ramadan itu level 2. Di 10 hari bulan Ramadan itu level 3. Nah, di tanggal-tanggal ganjilnya itu level 4. Jadi semakin kuat semakin pada akhir bulan Ramadan, sehingga pada bulan-bulan Ramadan, sehingga kemudian diletakkan pembahasan i'tikaf pada akhir permasalahan puasa ya. Wa syuruti sihhatil i'tikaf, syarat sahnya i'tikaf apa? Nah, ini juga syarat sah digabung dengan rukun ya. Karena an-niyatu wal lubsu fil masjidi itu masuk dalam rukun ya. Nah, selainnya baru masuk ke dalam kriteria syarat gitu. Jadi an-niyatu berniat untuk melaksanakan i'tikaf. Artinya masuk masjid kita niat saya masuk untuk i'tikaf. Nah, itu sebenarnya kan rukun ya. Wal lubsu fil masjid ya berdiam diri di masjid. Nah, itu juga termasuk rukun sebenarnya. Nah, baru yang syaratnya al-Islam, beragama Islam, al-aqlu ya berakal, an-naqa anil haid wan nifas ya bersih dari haid dan nifas, at-taharah anil janabah, dan dia juga suci dari junub seperti itu ya. Kalau dia dalam keadaan junub maka dia tidak boleh beriktikaf. Jadi ini syarat sah juga digabungkan dengan rukun ya, sebagaimana tadi dalam permasalahan puasa seperti itu ya. Babul haji, berikutnya kita masuk ke permasalahan yang membahas mengenai persoalan haji ya. Wajibul hajju wal umratu 'alal muslim. Haji dan umrah itu keduanya ya, bukan hanya haji ya, tapi umrah juga wajib ya. Wajib 'alal muslim, bagi seorang muslim ya. Jadi jangan berprasangka yang wajib itu haji, umrah nggak wajib. Enggak, haji wajib, umrah pun wajib seperti itu. Ya, bagi siapa? 'Alal muslim, bagi orang yang beragama Islam, al-baligh, sudah baligh dia, al-aqil, berakal dia, al-hur, ya, merdeka dia, al-qadiri alaihi binafsihi au bighairihi, ya, yang mampu untuk melaksanakan haji dan umrah itu binafsihi, dengan dirinya sendiri, artinya dia bisa berangkat sendiri ya, au bighairihi, atau mungkin dia nggak bisa berangkat tapi kalau ditolong orang berangkat ya, ada yang bantuin dia bisa, maka dia wajib juga seperti itu ya. In ajaza bimaradin ya, la yurja bur'uhu au kibarin ya. Nah, jadi yang kenapa harus dibantu dengan yang lain ya, karena dia mungkin lemah dalam kondisi sakit ya, yang tidak ada harapan sembuh atau terlalu tua sehingga harus dibantu orang. Nah, ketika itu wajib. Jadi kalau misalkan orang yang sudah sangat tua ya, sudah sangat tua, apakah dia wajib haji? Lihat dulu, kalau seandainya dia masih mampu untuk dibantu orang sehingga dia bisa melaksanakan haji, tetap wajib bagi dirinya. Nah, mampu di sini kriterianya apa? Ya, zat warrahilah. Ya, zat warrahilah. Zat itu apa? Bekal. Jadi dia punya bekal untuk dirinya berangkat sampai pulang lagi, dan dia punya juga dalam arti dalam tanda kutip nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi. Jangan sampai kita berangkat haji yang di rumah nggak makan gitu ya. Lalu rahilah, mampu untuk dalam perjalanannya. Jadi kuat secara fisik, mampu secara fisik, atau setidaknya kalau tidak mampu sendiri masih bisa dibantu orang, maka wajib baginya untuk zakat untuk haji ya, karena itu termasuk kriteria qadir, mampu ya, man istata'a ilaihi sabila, seperti itu ya. Faslun furudul haji khamsatun. Nah, ini sempat kita singgung di awal dulu ya. Selain dari permasalahan haji yang disebut dengan furud, wajibat, lalu ada namanya arkan, maka itu semua maknanya sama. Ya, tapi dalam permasalahan haji, furud dan rukun mungkin sama artinya ya. Furud dan rukun itu sama maknanya. Tapi wajib itu beda lagi. Karena dalam haji nanti ada yang disebut dengan rukun haji atau fardu haji, yang kedua ada disebut dengan wajib haji, dan yang ketiga disebut dengan sunnah haji. Apa bedanya? Furud haji atau rukun haji ketika ditinggalkan maka otomatis hajinya langsung tidak sah gitu ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan wajib haji. Apa itu wajib haji? Kalau ditinggalkan masih ada kemungkinannya itu untuk diterima atau sah hajinya, tapi dengan syarat dia membayar dam. Gitu, ya. Yang ketiga ada yang namanya sunnah haji. Apa itu sunnah haji? Kalau dilakukan bagus, kalau tidak dilakukan ya tidak masalah, tidak ada hubungannya sama dam. Gitu ya. Jadi furud sama haji itu nanti hubungannya sama dam. Kalau furud haji ya sudah selesai masalah hajinya, jadi tidak sah hajinya ya. Tapi kalau seandainya wajib ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, masih ada kemungkinan diterima hajinya, tapi harus membayar dam terlebih dahulu. Nah, apa yang rukun-rukun haji, apa yang wajib haji, dan apa sunnah-sunnah haji, kita akan bahas satu demi satu.
Furudul haji khamsatun, rukun haji itu ada 5. Yang pertama al-ihram. Apa itu maksudnya ihram? Wa huwa niyatu bil qalbi. Niat dalam hati untuk masuk ke dalam haji. Ya, jadi niat haji gitu kan. Niat haji, labbaik Allahumma hajjan, ya. Jadi itu disebut dengan ihram. Jadi niatnya haji disebut dengan ihram. Yang kedua wal wukufu bi Arafah, ya melaksanakan wukuf di Arafah. Kapan waktunya? Ba'da zawal, ya ba'da zawal pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi di antara waktu itu kita mampir sebentar saja meskipun hanya lewat dengan niat wukuf, kita sudah dianggap sebagai wukuf. Apakah harus lama itu dari ba'da zawal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah? Nggak harus lama itu. Asal lewat sebentar saja dengan niat wukuf sudah cukup dianggap sebagai wukuf, seperti itu ya. Bahkan kalau dalam kitab fikih juga sering disebutkan, meskipun kita kebetulan lagi cari budak yang hilang, tahu-tahu kok kita lewat sana jadi niat wukuf, udah dianggap sebagai haji, seperti itu ya, dianggap sebagai wukuf ya. Berikutnya wa tawafu ba'dal wukuf ya. Tawaf setelah melaksanakan wukuf. Ya, tawaf apa di sini maksudnya? Tawaf ifadah ya. Tawaf yang rukun itu namanya tawaf ifadah ya. Boleh dilakukan sejak tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah, tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah, dan yang paling utama adalah pada tanggal 10 Zulhijjah sebelum sebelum zawal ya. Karena kan kalau dalam perhitungan kalender Hijriah tadi kita sebutkan ya, permulaan hari itu kan dari sejak malam ya, sore ke malam gitu kan. Nah, itu dimulai. Jadi bolehnya tawaf itu kapan? Sejak tengah malamnya ya. Dan yang terbaik apa? Besok siangnya sebelum zawal, seperti itu. Ya, itu tawaf ifadah ya. Ba'dal wukuf, setelah melaksanakan wukuf. Jadi wukuf dulu, setelah itu tawaf ifadah. Summa sa'yu, kemudian sa'i. Ya, sa'i dilakukan setelah tawaf. Nanti akan ada permasalahannya. Sa'i itu boleh nanti setelah tawaf kudum ya, boleh juga setelah tawaf ifadah ini. Mana yang lebih baik itu nanti ada khilaf para ulama yang akan dibahas dalam kitab Mutawwalat ya. Wal halqu awit taksir. Lalu rukun yang kelima, yang terakhir adalah mencukur ya, atau memendekkan rambut, seperti itu. Ya, nanti akan kita sebut di bawah lebih detailnya ya. Wajibatul haji, lalu ada yang namanya wajibatul haji ya. Apa itu wajibatul haji? Wa wajibatuhu sittatun. Wajib haji itu ada 6. Al ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Ihramnya itu rukun haji ya. Minal miqat ya, dari miqatnya itu wajib haji. Jadi kalau kita ihram tidak dari miqat, sahkah haji kita? Sah, masih sah ya. Tapi nanti diganti dengan dam, kita bayar dam, itu kan, karena untuk mengganti wajib yang ditinggalkan. Nah, miqat ini ada 2, miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani maksudnya apa? Waktu pelaksanaan haji pada bulan-bulan tertentu. Kapan itu? Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ya, kalau miqat zamani, miqat makani itu yang kita sudah biasa ketahui ya. Ada tempat-tempat khusus yang dianggap sebagai tempat untuk berihram ya. Kalau dari Indonesia kan dari Yaman gitu ya. Itu namanya nanti kan Yalamlam gitu kan ya. Bukit Yalamlam. Nah, cuman ini nanti penjelasan lebih detail tempat-tempatnya itu akan dibahas dalam kitab Al-Mutawwalat. Berikutnya wal mabit di Musdalifah lailatan nahar ya. Di antara wajib haji berikutnya adalah menginap ya, atau berdiam diri ya. Mabit itu kan menginap ya, menginap di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah pada lailatan nahar, pada malam hari raya. Jadi malam hari raya itu menginapnya atau bermalamnya di Musdalifah. Wal mabitu layaliya at-tasyrik di Mina. Lalu berikutnya pada malam tasyrik menginapnya atau bermalamnya di Mina gitu. Nah, itu wajib hajinya. Jadi pada malam hari raya di Musdalifah, lalu 3 hari tasyrik di Mina, seperti itu ya. Berikutnya yang merupakan juga wajib haji apa? Ramyu jamratil aqabah, melempar jumrah aqabah ya, melempar jumrah aqabah. Kapan waktunya? Waktunya adalah dari tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada akhir hari tasyrik. Jadi waktunya sebenarnya panjang, silakan pilih salah satu dari hari itu ya. Yang paling utama kapan? Yauman nahar, pada hari 10 Zulhijjah. Jadi an-nahar itu hari rayanya itu ya, hari 10 Zulhijjahnya itu ya. Berapa? Sab'ah hasayat ya, 7 lemparan batu, 7 kerikil. Lalu berikutnya waramyul jimari salati kulla yaumin min ayyamit tasyrik ba'da zawali kulla wahidatin sab'ah hasayat. Lalu berikutnya yang merupakan wajib haji apa? Melempar jumroh yang 3. Ya, melempar jumroh yang 3 kulla yaumin min ayyamit tasyrik, pada setiap hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Kapan waktunya? Ba'da zawal likul yaumin. Setiap setelah zawal dari setiap hari itu. Jadi pada tanggal 11 setelah zawalnya, tanggal 12 setelah zawalnya, tanggal 13 setelah zawalnya. Akhir dari ketiga-tiganya itu adalah pada akhir hari tasyrik. Jadi yang tanggal 11 sejak zawalnya sampai akhir hari tasyrik, terbenam matahari akhir hari tasyrik. Yang 12 juga setelah zawal tanggal 12 sampai akhir hari tasyrik. Yang 13 juga setelah zawalnya hingga akhir hari tasyrik, seperti itu. Ya, kullu wahidatin sab'ah hasayat. Ya, setiap
Masing-masing dari yang 3 itu 7 kerikil juga, 7 batu juga. Wa yajuzun nafar ya, wa yajuzun nafru fil yaumi tsani qabla al-ghurub ya. Sudah boleh untuk nafar, untuk pergi dari Mina pada hari kedua. Maksudnya itu tanggal 12 Zulhijjah. Tadi kan menginap di Mina kan tanggal 11, 12, 13 ya. Karena kan tanggal 10-nya di Musdalifah gitu kan. Nah, pada hari kedua di Mina itu kita sudah boleh nafar, sudah boleh pergi ya. Dengan syarat ada 6 hal yang harus dipenuhi. Jadi ini namanya nanti istilahnya nafar awal ya. Nanti kalau yang sudah pernah haji atau pernah mengikuti apa namanya? Manasik haji ya, ada namanya nafar awal. Nafar awal itu apa? Kita keluar dari Mina pada tanggal 12 Zulhijjah. Ya, tadi kan aturannya kan 13 Zulhijjah ya, 3 hari tasyrik. Nah, tapi di sini tanggal 12 sudah boleh keluar dari Mina disebut dengan nafar awal ya, dengan syarat ada 6 hal. Yang pertama dilakukan pada hari kedua tanggal 12 Zulhijjah. Ya, artinya kalau tanggal 11 atau tanggal 13 itu tidak dianggap sebagai nafar awal, tidak boleh nafar awal ya. Lalu berikutnya ba'da zawal. Jadi dilakukan pada tanggal 12 Zulhijjah setelah zawal. Kalau sebelum zawal belum boleh. Yang ketiga setelah melempar jumroh tanggal 11 dan tanggal 12. Jadi kalau seandainya kita tadi melempar jumroh tanggal 12 kan bolehnya setelah zawal. Artinya kalau sudah setelah zawal ya, tapi kita belum melempar jumroh tanggal 12, kita belum boleh nafar awal, ya belum boleh keluar dari Mina. Yang berikutnya yang keempat, sudah menginap di malam tanggal 11 dan 12. Jadi malamnya kita nginap di Mina tanggal 11 dan tanggal 12 gitu ya. Yang kelima, nafar dari Mina disertai dengan niat untuk meninggalkan Mina. Jadi kalau seandainya kan kita nanti melempar jumroh kan keluar dari Mina, ya sudah langsung aja kita pergi dari Mina, nggak usah balik lagi ke Mina, itu nggak boleh. Kita harus balik lagi ke Mina, baru dari Mina itu niat kita meninggalkan Mina ya, baru setelah itu boleh untuk meninggalkan Mina ya, nafar awal itu. Dan yang terakhir sebelum tenggelam matahari. Jadi batas waktunya itu tanggal 12 itu antara zawal dan terbenam matahari. Nah, silakan untuk mau meninggalkan Mina dalam rangka nafar awal boleh, dengan syarat sudah melempar jumroh tanggal 11 dan 12, ya malamnya sudah menginap 11 12 dan kita sudah kembali dari melempar jumroh tanggal 12 itu. Jadi berangkatnya dari Mina, perginya dari Mina seperti itu. Ya, berikutnya wa tawaful wada. Berikutnya yang merupakan wajib haji juga adalah tawaf wada. Furudul umrati wa wajibatuha. Nah, bagaimana dengan umrah? Apa rukunnya, apa wajibnya? Ya, wa furudul umrati arba'atun. Nah, sederhananya rukun umrah adalah rukun haji kecuali wukuf. Ya, makanya di sini disebutkan apa? Al-ihram, at-tawaf, ya as-sa'yu, ya summa sa'yu, summa al-halqu, awit taksir, ya. Sama dengan rukunnya haji, hanya beda satu yang tidak ada. Apa itu? Yaitu adalah wukuf, ya. Wa wajibatuha al-ihram minal miqat. Adapun wajib umrah adalah ihram dari miqatnya, seperti itu, ya. Faslun. Nah, ini kita masuk ke dalam syarat-syarat dari masing-masing apa namanya? Masing-masing rukun ya. Jadi tadi tawaf itu ada rukunnya, apa syarat-syarat tawaf? Nanti ada sa'i, apa syarat-syarat sa'i? Kita akan bahas satu per satu. Furudut tawafi ya, rukun-rukun tawaf atau apa yang wajib dilakukan ketika tawaf? Yang pertama satrul aurah, menutup aurat. Wa taharatul hadatsaini ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatun najasati fi thawbi wal badani wal makan ya, suci dari najis ya, suci dari najis di pakaian, di badan kita dan juga di tempat di mana kita melakukan tawaf. Wa iyaj'alal ka'bata an yasarihi, menjadikan Ka'bah di sisi kiri kita. Jadi Ka'bah di sisi kiri kita. Wa iyatufa sab'an marratin ya. Kita melaksanakan tawaf itu 7 kali. Kalau kurang dari 7 berarti itu tidak tawaf namanya. Kharijal Ka'bati, dan harus dilakukan di luar Ka'bah. Jadi tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah, dakhilal Masjidil Haram, di luar Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Ya, jadi di antara dalam Masjidil Haram, di luar Ka'bahnya. Ya, kalau di luar Masjidil Haram maka tidak disebut dengan tawaf. Wa yabtadi abil hajaril aswad, dan dimulai perhitungannya itu dari hajar aswad. Jadi hajar aswad keliling satu ya, melawan jarum jam ya, sampai di hajar aswad lagi, baru ya putaran yang kedua sampai 7 kali. Wa furudus sa'i, berikutnya aturan-aturan sa'i apa? Ya fardu-fardu sa'i, rukun-rukun sa'i. Ayyabda abis sofa fil marwatil ula wa bil marwati fis tsaniyah. Jadi dimulai dari bukit Sofa ke bukit Marwah, hitungannya satu. Wa bil marwati fis tsaniyah. Jadi yang kedua itu dari bukit Marwah. Jadi setiap hitungan ganjil dari Sofa ke Marwah, setiap hitungan genap dari Marwah ke Sofa. Jadi nanti akan dimulai dari Sofa dan akan diakhiri di Marwah. Wah kada sab'an, begitu sampai 7 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai di Sofa, akan diakhiri nanti di Marwah. Bukan Sofa Marwah, lalu Marwah balik ke Sofa satu, tidak, itu sudah 2 ya. Wa ayyakuna ba'da tawafir rukni awil qudumi bihaitsu la yatakhallalu bainahuma al-wuquf bi Arafah. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung ya. Sa'i itu harus dilakukan kapan? Setelah tawaf rukun. Jadi tawaf ifadah tadi, awil qudum, atau boleh setelah tawaf qudum ya.
bihaitsu la yatakhallalu bainahumal wukuf bi Arafah. Yang penting tidak diselingi dengan wukuf. Jadi setelah tawaf langsung apa namanya? eh, melaksanakan sa'i. Ini maksudnya tawaf kudum ya. Karena kan kalau tawaf ifadah kan setelah wukuf ya. Nah, jadi kan dia tawaf kudum dulu, setelah itu wukuf, setelah itu sa'i boleh, tidak boleh. Jadi kalau mau tawaf kudum langsung sa'i boleh, gitu ya. Atau tawaf rukun ya langsung sa'i setelah itu. Intinya adalah setelah tawaf rukun atau tawaf kudum. Nah, ini nanti ada khilaf di antara para ulama mana yang lebih afdal setelah tawaf rukun atau setelah tawaf kudum gitu ya. Tawaf kudum itu kan tawaf yang selamat datang. Lawannya dia tawaf wada ya. Tawaf wada itu selamat tinggal gitu ya. Faslun lil haji tahallulan. Nah, ini ada istilahnya tahallul. Tadi kalau kita masuk ke haji namanya ihram. Nah, kenapa disebut dengan ihram? Karena banyak hal yang biasanya boleh jadi tidak boleh, jadi haram. Nah, kenapa disebut dengan tahallul? Apa yang tadi sementara diharamkan sudah dibolehkan lagi dengan adanya tahallul seperti itu, ya. Nah, dalam haji itu ada dua tahallul. Fal awwalu namanya at-tahallul awal dan at-tahallul tsani. At-tahallul awal kapan? Yahsulu bisnaini min salasah. Ketika sudah melakukan dua dari tiga. Oke. Wahiyat tawafu wal halqu wa ramyu jamratil aqabah. Entah itu kita tawaf dan halak, atau halak dan ramyul jumarah, atau tawaf dan ramyul jumarah. Ya, jadi ada tawaf, ada halak, ada ramyul jumaratul aqabah. Tawaf, mencukur, atau melempar jumrah aqabah. Kerjakan dua dari tiga ini, maka disebut dengan tahallul awal. Oke. Nanti wabis salisi, ketika kita melakukan yang ketiga, arti sudah lengkap ketiga-tiganya, ya sulut tahallul tsani. Kita disebut dengan melakukan tahallul yang kedua. Wa yahilu bil awwali jami'ul muharramat. Nah, setelah kita dianggap tahallul yang pertama, boleh bagi kita seluruh yang tadi diharamkan sebelumnya. Bukan diharamkan secara umum ya, diharamkan ketika kita ihram ya. Sudah boleh semuanya dilakukan lagi, boleh ya. Illan nisa, kecuali yang hubungan dengan perempuan. Artinya di situ nanti adalah berhubungan suami istri masih belum dibolehkan karena nanti bolehnya setelah tahallul tsani gitu ya. Waktu nikah dan melakukan akad nikah. Jadi semua yang al-muharramat yang diharamkan ketika ihram tadi sudah boleh lagi dilakukan setelah tahallul yang pertama, setelah tahallul awal, kecuali an-nisa yang berhubungan dengan perempuan, uang dan nikah dan melakukan akad nikah. Ya. Wa tahallulu minal umrati bi faraghiha. Sementara tahallul umrah kapan? Setelah selesai dari wajib dan rukun umrah itu. Jadi setelah selesai semua baru dianggap sebagai tahallul ketika umrahnya. Nah, baru kita masuk. Nah, apa saja tadi yang diharam-haramkan ya ketika ihram tadi? Nah, ini dia pembahasannya. Wa yahrumu bil ihrami sittatu asya'a. Ada 6 hal yang diharamkan ketika setelah kita menjadi ihram, setelah ihram niat masuk haji atau umrah tadi ya. Yang pertama satru ra'sir rajuli ya, menutup kepala bagi laki-laki, wa wajhil mar'ati, menutup muka bagi perempuan, walubsul makhit ya, menggunakan pakaian berjahit, fi badanihi, di pakaiannya in kana rajulan bagi laki-laki ya, walubsul quffazaini lil mar'ati, menggunakan sarung tangan bagi perempuan ya. Jadi ada batasan, tidak boleh nutup kepala laki-laki, tidak boleh tutup ya. Kalau perempuan harus ditutup karena aurat ya kan. Muka perempuan tidak boleh ditutup ya, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki, juga tidak boleh menggunakan sarung tangan bagi perempuan. Itu yang diharamkan pertama. Yang kedua atau tayyub ya, menggunakan wewangian, entah itu fi badanihi, di badannya, au thawbihi, di kainnya, pakaiannya, au firashihi, di tempat tidurnya, au ta'amihi au syarabihi, atau di makanannya dan di minumannya, seperti itu tidak dibolehkan ya, itu diharamkan. Asal itu dahnu sya'ri ra'si wal ihyati, meminyaki rambut kepala atau rambut jenggot ya, itu tidak boleh juga. Arabiu izalatu sya'ri wa dhufri ya, menggunting rambut ya, memotong rambut atau menggunting kuku, itu tidak dibolehkan. Wa kafaratu hadhil arba'ah, nah denda atau dam ya, kafarah denda yang harus dibayarkan ketika melakukan 4 hal ini apa? Syatun ya, menyembelih satu syah. Tadi sempat kita singgung ya, syah itu ya domba umur 1 tahun atau kambing umur 2 tahun, satu disembelih. Au it'amu salasati asu' li sittatil fuqara ya, memberi makan 3 sok ya, memberi makan 3 sok untuk 6 fakir miskin. Artinya satu fakir miskin setengah sok ya, likuli wahidin nisfu sok gitu kan. Au saumu salasati ayam, atau 3 hari berpuasa, puasa selama 3 hari. Nah, ini disebut nanti dengan istilahnya damnya itu takhyir takdir ya, takhyir takdir. Kenapa disebut dengan takhyir? Karena kita bisa memilih salah satu dari yang 3. Jadi kalau melakukan 4 hal itu, boleh mau menyembelih 1 ekor kambing boleh, atau domba, boleh untuk memberi makan boleh, atau puasa 3 hari boleh. Itu namanya takhyir. Nah, disebut dengan takdir karena sudah ditentukan oleh syariat, nggak bisa diubah-ubah ke yang lain seperti itu ya. Al-khamis, yang kelima yang diharamkan al-jima, yang melakukan hubungan suami istri. Fa in jama'a fil umrati, kalau seandainya ada seseorang ya yang melakukan jima fil umrati sementara dia sedang dalam ihramnya umrah, fasadat ya, maka
rusak umrohnya, ya, batal umrohnya, walazimahu itmamuha. Tetapi dia harus tetap menyempurnakan umrohnya. Ya, jadi harus diselesaikan juga meskipun sudah batal tapi harus diselesaikan umrohnya, gitu ya. Au fil haji qabla tahalluli al-awwali, atau orang yang melakukan jima ya dalam keadaan haji sebelum tahallul yang pertama. Ya, sebelum tahallul yang pertama gitu kan. Artinya dia belum tahallul sama sekali. Nah, berjima dia. Wa kana amidan mukhtaran, sementara dia dalam keadaan sengaja dan dia dalam keadaan bisa memilih yang mukhtar gitu, bukan dipaksa orang. Fasada, juga batal atau tidak sah hajinya gitu kan, rusak hajinya. Wa idza fasada wajib alaihi itmamuhu. Kalau sudah rusak tetap dia wajib untuk menyempurnakannya. Artinya selesaikan sampai akhir. Wa yaqdihi ma, tapi nanti diqadha, diganti gitu ya. Wa yukhrijul kafarah, dan harus membayar kafaratnya juga. Apa itu? Wahiyya badanatun, ya. Menyembelih onta usia 5 tahun. Badana itu berarti untuk usia 5 tahun, jadi kan. Ada tadi bintu makhot itu 1, bintu labun 2, hekoh 3, jaza 4, badanah itu 5, ya. 5 unta usia 5 tahun. Summa baqarah, kalau seandainya tidak mampu, 1 sapi, ya. Summa sabang usia, kalau tidak mampu 7 ekor kambing ya atau domba. Lalu summa to'amun biqimatil badanah, atau kalau tidak mampu memberi makan seharga 5 ekor onta. Jadi kalau 5 ekor bukan 5 ekor onta. Onta berusia 5 tahun. Sekira-kira uangnya berapa? Nah, uangnya itu digunakan untuk membayarkan makan. Jadi misalkan harga satu onta usia 5 tahun itu sekian ya. Anggaplah 30 juta gitu ya. Mungkin ya. Wallahu alam berapa harganya. Anggaplah 30 juta, berarti kita harus memberi makan senilai 30 juta itu. Sumasiamun bi'adadil amdad, atau kita berpuasa ya seukuran berapa mud dari satu onta usia 5 tahun itu. Nah, maksudnya bagaimana? Ini kan ada orang yang gitu ya. Jadi kalau seandainya satu onta usia 5 tahun tadi ya, itu harganya berapa? Nah, harga segitu 30 juta, anggaplah berapa tadi? Kita ini hanya acak ya, tidak angka pasti. Diperkirakan itu berapa mud makanan atau berapa mudnya kira-kira itu. Nah, ternyata ada yang menghitung-hitung ya, itu lebih kurang sekitar 500 mud jadinya. Artinya 500 mud ya kita berpuasa 500 hari kalau tidak mampu ya. Jadi kalau seandainya melakukan pelanggaran yang kelima ini, dia pertama kalau mampu untuk menyembelih onta usia 5 tahun harus itu dulu. Kalau tidak mampu baru nanti bakoroh digantinya. Kalau tidak mampu diganti dengan 7 ekor kambing. Kalau tidak mampu boleh nanti memberi makan ya seharga dari onta 5 tahun atau berpuasa selama 500 hari. Nah, itu kan puasa 500 hari itu kan lumayan seperti itu ya. Karena ini pelanggaran yang dia lakukan. Nah, dam ini disebut dengan tartib ta'dil. Ya, kenapa tartib? Karena harus berurutan, nggak bisa langsung loncat atau pilihan. Nah, kenapa ta'dil? Karena tadi ada opsi-opsi mengganti dengan yang setara. Kalau takdir kan tidak ada opsi untuk mengganti yang setara, tapi kalau ta'dil ada opsi yang mengganti dengan yang setara. As-sadis lalu berikutnya, yang keenam, yang terakhir apa? Istiyadus saidi, ya, berburu binatang buruan. Ya, tidak boleh berburu nih. Wa yahrumu saidul haramaini, diharamkan untuk berburu binatang yang ada di Haramain di Makkah dan Madinah, waqat'u asjarihima, ataupun memotong ya asjarihima, tanaman atau pohon-pohon dari keduanya, maksudnya dari di Makkah dan di Madinah, alal muhrimi wal halal, bagi orang yang muhrim maupun orang yang tidak muhrim yang al halal. Wa idza fa'ala syai'an min dzalika, kalau dilakukan hal tersebut apa yang terjadi? Ya, selain pasti dosa karena haram ya, wajibatil fidyah, juga harus bayar fidyah. Illa saydal haramil Madinah wa syajarha, kecuali kalau seandainya eh, yang diburu itu adalah binatang yang ada di Madinah, ya haram Madinah, dia tetap haram untuk diburu, tapi kalau dikerjakan ya berarti tidak masuk pengecualian membayar fidyah ini, ya. Apa itu haramil Madinah, saidah haramil Madinah, binatang buruan dari Madinah atau syajarah atau pohon-pohon yang ada di Madinah. Berarti kalau seandainya saidu haramil Makkah atau syajaru Makkah, maka itu selain berdosa dia juga wajib membayar fidyahnya seperti itu. Oke. Terakhir kita masuk ke dalam permasalahan jual beli ya, muamalah sedikit yang sempat kita singgung di awal pertemuan, bahwasanya beliau sempat menyinggung permasalahan muamalah, kita bahas secara cepat saja. Babul baya, permasalahan jual beli ya, bab jual beli. Waman aradal bai'a wan nikah wa ghaira dzalik, siapa yang ingin melaksanakan jual beli, melakukan transaksi jual beli, wan nikah atau ingin menikah, wa ghaira dzalik, atau yang selain daripada kedua itu yang masih ada unsur transaksi akad di sana, fa alaihi ayyata'allama kaifiyatahu wa syurutahu, maka dia wajib untuk mengetahui atau belajar bagaimana caranya berakad dan bagaimana syarat-syarat akadnya. Jadi tahu bagaimana caranya jual beli, tahu caranya nikah, tahu syaratnya jual beli, dan tahu juga syaratnya
menikah seperti itu. Wa syurutul bai'i, adapun syaratnya jual beli, yang pertama al ijabu minal bai', harus ada ijab dari bai', wal qabul minal mushtari, ya, ada qabul penerimaan dari orang yang mushtari, orang yang membeli. Bai' itu orang yang menjual, mushtari orang yang membeli. Jadi ada ijab kabul. Ijabnya saya jual barang ini kepada kamu. Itu disebut dengan ijab. Saya terima penjualan barang ini atau saya beli dengan harga segini. Itu namanya qabul dari mushtari. Wa yakuna al-aqidani balighaini aqilaini rasyidaini mukhtaraini. Lalu berikutnya syaratnya apa namanya? Jual beli apa? Ya. Ayakuna al-aqidani balighaini. Dua orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli, sama-sama baligh, sama-sama sudah dewasa, ya. Tapi bagi sebagian kitab itu tidak membuat syaratnya baligh tapi tamyiz, ya. Karena kalau baligh itu kan setidaknya usia 10 tahun dulu. Sementara kalau anak-anak SD usia 8, 9 tahun ya mungkin, atau mungkin usia 7, 6 tahun itu sudah bisa berbelanja, nanti dikhawatirkan tidak sah gitu kan. Sehingga ada sebagian ulama yang menafsirkan dengan tamyiz, ya, bukan baligh kan. Nah, meskipun ada juga yang mensyaratkan baligh di sini. Aqilaini, keduanya harus berakal, rasyidaini, keduanya harus tidak boleh terhalang untuk penggunaan harta. Jadi rasyid ini lawan dari mahjur. Apa itu mahjur? Orang yang tidak boleh menggunakan hartanya. Dia punya harta tapi tidak boleh membelanjakannya. Karena dua sebab. Ya, bisa fahin nanti ya. Bisa fahin maksudnya dia dalam keadaan gila. Orang gila punya harta 1 miliar. Mungkin. Tapi dia tidak boleh membelanjakan hartanya itu. Dia mahjur. Nah, kalau dia sudah sehat, berarti dia rasyid. Nah, yang kedua, karena mungkin belum balik ya, masih kecil, masih anak-anak ya, belum mumayyiz ya. Ada bayi usia 1 tahun misalkan, atau usia 2 tahun ya, anak kecil usia 2 tahun, dia punya warisan dari orang tuanya 1 miliar. Nah, dia itu mahjur, dihalang untuk membelanjakan hartanya. Meskipun haknya dia, tidak diambil, tidak, tapi dihalang saja untuk jangan berbelanja saat itu. Kenapa? Karena dia belum berakal saat itu. Ya, belum belum balik saat itu. Ya, belum belum dewasa saat itu. Nah, itu namanya orang yang tidak mahjur disebut dengan rasyid. Ya, orang yang tidak terhalang karena tadi sebab gila, karena sebab akil atau balik, maka dia disebutkan rasyid. Yang berikutnya mukhtara, ini keduanya dalam keadaan bisa memilih untuk melakukan. Artinya tidak dipaksa untuk berjual, tidak terpaksa untuk membeli. Adapun kalau ada paksaan di sana, maka ketika itu tidak sah jual belinya, gitu ya. Wa yakunal mabi'u tahiran, ya. Barang yang diperjualbelikan itu harus tahir, harus suci. Au mutanajjisan yumkinu tuhruhu bil ma. Atau mungkin dia mutanajis. Ya, beda dengan najis ya. Dalam permasalahan air ada namanya najis, ada mutanajis. Najis itu murni najis. Contoh, air buang air kecil itu murni najis. Kalau mutanajis apa? Kalau mutanajis minyak, ya, minyak itu kan suci, kecampuran sama najis, kecampuran sama air buang air kecil. Nah, itu namanya mutanajis. Oke. Kalau syaratnya tohir, artinya najis nggak boleh, najis mutlak nggak boleh. Nah, bagaimana kalau mutanajis? Kalau mutanajis boleh diperjualbelikan dengan syarat apa? Yumkinu tuhruhu bil ma. Bisa disucikan dengan air. Jadi kalau misalkan ada motor, ada kena sama kotoran, nah itu kan mutanajis, tapi bisa dibersihkan, bisa, boleh diperjualbelikan seperti itu. Tapi kalau mutanajis yang tidak bisa dibersihkan, contoh ma'iat, ya kemarin kita bahas, al-ma'iat, cairan-cairan, kalau kecampuran sama najis, maka dia sudah tidak bisa lagi menjadi suci. Maka kalau ada minyak goreng kecampuran sama buang air kecil, misalkan seperti itu ya, sama air air kencing misalkan seperti itu, maka dia mutanajis yang sudah tidak bisa diperjualbelikan karena dia sudah tidak bisa disucikan lagi, ya. Berikutnya syaratnya apa yang diperjualbelikan? Muntafa'an bihi, ya, harus bermanfaat. Maka kalau barang yang tidak bermanfaat itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dalam kitab-kitab itu contohnya seperti serangga, kalajengking gitu ya. Nah, itu kan tidak ada manfaatnya sehingga tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Nah, adapun kalau ada manfaatnya berarti sudah boleh diperjualbelikan. Makduran ala taslimihi, bisa untuk diserah terimakan. Jadi kalau barangnya misalkan contoh, saya jual kepadamu budak, ya, mana budak kamu? Dia lagi hilang tapi saya jual dulu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Tidak bisa diserahkan. Tangkap dulu budaknya baru diperjualbelikan. Ya, itu salah satu contohnya. Lalu berikutnya syaratnya wa ayyakuna mamlukan lil aqid, milik si orang yang berakad. Artinya barang yang dijual milik si penjual, nilai atau uang pengganti, barang pengganti dari yang akan dibeli itu adalah milik si pembeli, bukan milik orang lain, ya. Aulahu alaihi wilayatun aw wakalatun. Atau mungkin tidak punya dia, tapi dia punya perwalian atas harta tersebut, ya, atau mewakili untuk transaksi tersebut. Nah, maka ketika itu diperbolehkan. Ya. Karena kan kalau wali misalkan orang tua yang membelanjakan harta anak untuk kebutuhan anak itu kan bukan hartanya dia, tapi harta anaknya. Nah, tapi dia kan punya kewalian, maka boleh. Begitupun kalau ada orang yang mewakilkan, tolong belikan saya ini. Nah, itu kan wakil. Apakah uang yang digunakan untuk membeli itu punya si wakil? Bukan, punya orang yang mewakilkan. Tapi dia boleh membeli si wakil itu karena ada perwakilan di sana.
Wa ayyakuna ma'luman lil aqidaini ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Syarat berikutnya barang yang diperjualbelikan adalah harus diketahui ya, diketahui dengan jelas ainuhu, bendanya seperti apa, qadruhu, ukurannya seperti apa, sifatuhu, sifatnya seperti apa. Jadi kalau misalkan nggak jelas barangnya seperti apa, maka tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Fala yasihu bai'u ahadi tsaubaini, maka tidak boleh saya jual kepada kamu salah satu dari dua pakaian ini. Itu nggak boleh. Kenapa? Mana yang mau dijual? Ini atau ini? Ya ini atau itu. Ya, awil abdani, saya jual kepadamu salah satu budak saya. Itu nggak boleh. Jadi budak yang A atau budak yang B, gitu ya. Walal bai'u bimil ihadal baiti ta'aman, atau menjual dengan mengisi rumah ini penuh dengan makanan misalkan. Ya, saya jual ini tapi bayarnya rumah ini isi penuh makanan. Itu nggak boleh. Kenapa? Nggak jelas berapa ukuran isinya itu, ya isi rumahnya itu. Ya, kalau jelas ukurannya itu kan beda kasus. Berarti nggak usah syarat itu. Saya jual ini dengan harga segini kan jelas gitu. Ya, ini tadi syarat yang terakhir ya, berkaitan dengan syarat yang terakhir harus jelas ya, baik yang dijual maupun yang dibeli ya, dijual ataupun dibeli benar ukurannya, takarannya, jenisnya. Ya, wala bai'u ma lam yarahu wala syira'uhu. Tidak sah juga jual beli barang yang tidak bisa dilihat oleh penjual dan pembeli, wala syira'uhu, tidak boleh juga untuk menjualnya. Menjual tidak boleh, wala syira'uhu, membelinya juga tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Jadi dari sini ya, tadi kita sempat bahas syarat-syaratnya, syarat-syarat jual beli. Sebenarnya tadi juga kita sempat singgung rukunnya jual beli. Jadi rukun jual beli apa? Ada penjual, pembeli yang disebut dengan aqidani, ada barang yang dijual, ya, ada harga atau nilai pengganti dari barang yang dijual, baik itu barang yang lain ataupun uang, itu disebut dengan al-ma'qud alaih, ya, ada yang disebut dengan sighah, ijab dan qabul. Jadi 6 itu rukunnya. Nah, syarat itu lahir dari masing-masing ini. Jadi syaratnya penjual, syaratnya pembeli, syaratnya barang yang dijual, syaratnya uang atau syaratnya barang pengganti dari yang dijual tadi, ya, ada ijab, syaratnya qabul seperti itu. Jadi syarat lahir dari rukun. Jadi secara tidak langsung kita memahami rukun dari syarat-syarat yang tadi disebutkan. Oke, faslun. Wa idza ba'a ta'aman bijinsi. Ini kita masuk dalam permasalahan riba. Ya, apabila makanan, ya, makanan ini dalam hal ini iqtiyatan wa tafaqquhan wa tadawiyan. Dalam rangka makanan pokokkah atau tafaqquh, ya, cemilan seperti anggur dan kurma, ya, atau tadawiyan atau obat, ya, seperti misalkan garam, ya, vitamin, ya, atau dan sebagainya. Ya. Itu namanya to'aman di sini maksudnya. Bijinsi, kalau dijual dengan sejenisnya, artinya jual garam dengan garam, jual beras dengan beras, ya, jual anggur dengan anggur, au fiddotan bi fiddotin, atau perak dengan perak, au dahaban bi dahabin, atau emas dengan emas. Artinya barang yang sama diperjualbelikan, ya, yang masuk dalam ruang lingkup to'aman tadi, ya, atau fiddotan au dahaban. Ushturi tofil bai'i, maka disyaratkan pada jual beli yang tersebut al-hulul, kontan, tidak boleh cicilan, tidak boleh separuh-separuh. Wat taqabud qabla tafarruq, harus ada serah terima sebelum dipisah, sebelum pisah antara penjual dan pembeli. Wal mumasalatu bil kaili in kana mimma yukal wa bil wazni idza kana mimma yuzan. Dan harus mumasalah, ya, tamasul, harus sama. Jadi kalau emas 10 kilo ya diganti dengan emas 10 kilo, dijual dengan emas 10 kilo. Tidak boleh 10 dengan 15, nggak boleh. Nah, bagaimana kalau beda jenis karatnya? Misalkan contoh emas 24 karat dengan emas 20 karat. Maka yang terbaik adalah dikonversikan ke jumlah yang sama dulu. Contohnya seperti apa? Emas 24 karat, ya. Ada emas 20 karat. Emas 20 karat dijual, lalu dibelikan emas 24 karat. Baru ketika itu terjadi transaksi. Jangan langsung diganti emas 24 karat dengan emas 20 karat seperti itu. Ya, nanti akan ada kerugian dan ada unsur riba juga nanti di sana seperti itu, ya. Kalau seandainya barangnya ditakar maka sama takarannya, kalau barangnya ditimbang maka sama beratnya seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya jual barang sejenis, ya, ini nanti kan dalam masalah riba itu ada namanya illah. Illah itu ada dua. Ada namanya samaniyah, ada namanya tu'an, gitu ya. Nah, kalau ada namanya jenis. Jenis itu di bawah dari ilat. Jadi kalau ilatnya samaniyah, jenisnya apa? Emas dan perak. Oke. Kalau tu'am jenisnya apa? Tadi ada namanya beras, gandum, kurma, anggur dan lain sebagainya. Nah, di sini konteksnya apa? Kalau sama ilat dan sama jenis. Kalau sama ilat dan sama jenis, syaratnya tiga. Tamasul, takobut, dan hulul. Hulul kontan, takobut serah terima, mumasalah sama berat, ya. Satu jenis dan satu ilat. Fa'in ba'a ta'aman bi ta'amin ghairi jinsi. Nah, kalau seandainya satu ilat tapi beda jenis, au fiddatan bi dhahabin, ya kan seperti itu, ya. Emas dengan perak atau perak dengan emas, beras dengan gandum, ya, atau garam dengan beras seperti itu. Ilatnya sama ta'am tapi jenisnya beda. Nah, yang disyaratkan ushturi amroni, cuma dua yang disyaratkan. Apa itu? Al-hulul wa taqabud, kontan dan serah terima.
ya, dunal mumatsalah, tidak disyaratkan harus seimbang. Jadi kalau misalkan itu rugi juga orang ya, 100 kilo perak dengan 100 kilo emas ya rugi gitu kan. Berarti boleh tidak sama, 100 kilo emas dengan 50 kilo perak misalkan, itu boleh. Yang penting hulul kontan, tidak dicicil penyerahannya, dan ada takobut, ada serah terima saat majelis akad ya, sebelum berpisah seperti itu. Nah, adapun kalau sudah berbeda ilat, emas dengan garam misalkan ya, perak dengan beras misalkan jual belinya, maka itu tidak ada disyaratkan apapun saat itu. Oke, itu hanya sedikit permasalahan mengenai riba. Berikutnya faslun wa yathbutul khiyaru fil majlisi ya, fi jami asnafil bai'i ya, wala yanqati illa bit takhayur au bit tafarruq bi abdanihima. Nah, kita masuk dalam permasalahan khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu kan memilih. Memilih apa? Baina imbo'il aqdi au fasrihi. Meneruskan akad atau menyelesaikannya. Artinya membatalkan akad. Nah, kadang kan kita dalam kondisi, saya pengen jual barang, ya, tapi nanti nggak jadi dijual. Atau saya pengen beli barang, tapi nggak jadi pengen belinya. Nah, itu di dalam syariat ada aturannya. Boleh khiyar di situ. Boleh membatalkan akad transaksinya. Ya, Wayas butul khiyaru, boleh melakukan khiyar fil majlisi, dalam majelis fi jami asnafil bai, dalam segala macam jenis barang yang diperjualbelikan, apapun macam bentuknya boleh ada khiyar di sana. Walayan qatu illa bitakhayur ya. Dan khiyar majelis itu yang pertama ini disebut dengan istilahnya khiyar majelis. Walayan qatu illa bitakhayur, kecuali ada pilihan untuk tidak melakukan khiyar. Dalam arti ini akadnya luzum ya. Au bitafarruq bi abdaniha, atau terjadi perpisahan antara kedua orang yang bertransaksi. Artinya orang pembelinya udah pergi, maka dia nggak bisa balik lagi untuk minta khiyar majelis, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi khiyar itu ada tiga. Khiyar majelis ya, khiyar yang dilakukan selama dua orang yang bertransaksi masih dalam majelis akad. Yang kedua namanya khiyar syarat, yaitu khiyar yang disyaratkan setelah 3 hari dari akad. Ada namanya khiyar aib, yaitu khiyar saat ada cacat pada barang. Nah, yang pertama ini yang dibahas dalam paragraf ini adalah khiyar majelis. Artinya selama dua orang yang bertransaksi masih dalam majelis yang sama, maka ketika itu boleh melakukan khiyar atau membatalkan akad, baik penjual maupun pembelinya. Wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima syartul khiyari salasata ayyamin aw aqal. Nah, boleh juga bagi orang yang bertransaksi keduanya atau salah satu saja mensyaratkan adanya khiyar ya selama 3 hari atau kurang. Jadi maksimal khiyar syarat yang kedua tadi contohnya adalah khiyar syarat ini itu maksimal 3 hari atau kurang dari 3 hari. Jadi saya beli pada ini tapi ada khiyar syarat 2 hari ya boleh, 1 hari ya boleh, 3 hari ya boleh, 4 hari tidak boleh seperti itu. Illa ayyushtarata qabdul iwadi fil majlisi, kecuali pada akad yang disyaratkan harus adanya penyerahan uang muka atau roksul mal fil majlisi, dalam majlis itu. Contohnya ini apa maksudnya? Ini nanti namanya bai'us salam ya. Jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Jual beli pesanan. Jadi si pembeli mesan barang, memberikan uang muka, si penjual kemudian mencari barang itu, diserahkan kemudian hari atau setelah dia mencarinya, tidak langsung saat itu. Nah, ketika akad salam itu terjadi, tidak boleh ada yang namanya khiyar syarat gitu. Tidak boleh ada khiyar syarat, tapi boleh nanti khiyar majelis. Jadi khiyar syarat tidak boleh. Jadi bayak salam, jual beli pesanan itu tidak boleh ada khiyar syarat di sana. Wa bai'at ta'ami bi ta'ami, tidak boleh juga ada khiyar syarat pada apa? Jual beli ribawi tadi ya, wan naqdi bin naqdi ya, jual beli makanan dengan makanan ya, tadi yang tafakuhan ikhtiyatan wa tadawiyan ya, wan naqdi bin naqdi, atau dengan mas perak tadi ya, itu tidak boleh ada khiyar syarat di sana. Jadi harus kontan, harus tunai saat itu juga. Wa idza wajada bil mabi'i aiban raddahu 'alal fauri. Yang ketiga tadi jenis jenis khiyar adalah khiyar khiyar aib ya. Apabila didapati oleh si pembeli pada barang yang dibelinya itu, ya, si pembeli pada barang yang dibelinya itu ya, aiban, aib ya, raddahu 'alal faur, maka dia boleh untuk mengembalikannya sesegera mungkin. Dan ini pada barang yang biasanya tidak rusak. Contoh yang biasanya rusak apa? Beli beli buah ya, beli anggur 1 kilo. Kita tunggu selama 2 hari, rusak dia. Ya iyalah, anggur dua hari rusak, harus segera dikonsumsi, sudah matang, sudah masak dia. Nah, lalu kita minta khiyar, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah pasti akan rusak dalam 2 hari. Kita tahu itu harus segera dikonsumsi, harus segera dihabiskan seperti itu. Nah, beda kasusnya kalau seandainya kita beli motor. Nah, motor biasanya kan nggak rusak gitu kan, kalau kita baru beli. Tapi tiba-tiba rusak, maka ketika itu bisa dikembalikan karena pada umumnya tidak rusak seperti itu. Itu disebut dengan khiyar aib. Wala yasihu bai'ul mabi'i hatta yaqbidahu. Tidak sah juga menjual barang yang baru dibeli hatta yaqbidahu, sampai dia menerima barang tersebut. Nah, ini dalam konteks kalau ada orang yang kita beli barang orang. Nah, ternyata kita mau jual lagi barang yang baru kita beli itu kepada orang lain. Kapan bolehnya? Kalau kita sudah terima barang itu. Kalau barangnya belum kita terima, belum boleh kita
jual ke orang lain. Karena kita boleh menjual barang yang ada dalam penerimaan kita, sudah kita terima seperti itu. Jadi tidak boleh menjual barang yang baru kita beli sampai kita menerima barang tersebut. Artinya kalau barang itu belum sampai ke kita, kita belum boleh jual ke orang lain. Wa yahrumu bai'ul hadiri lil badi fi mata'in ta'umul hajatu ilaihi. Diharamkan untuk melakukan menjual ya. Orang yang hadir ini maksudnya seperti ini kasusnya ya. Orang kota menjualkan barangnya orang kampung ya, orang Baduy ya, orang pelosok ya kan. Fi mata'in pada suatu barang ta'umul hajatu ilaihi, pada barang yang kebutuhannya eh, dibutuhkan ya, kebutuhan barang tersebut oleh secara umum gitu, seluruh orang. Tapi maksudnya seperti apa kasusnya? Ini mungkin dulu ya. Jadi mungkin ada orang yang dari kampung ya, dari kampung itu mereka eh, apa namanya panen sawah gitu ya, lalu ingin dijual padinya itu atau berasnya itu ke kota gitu kan. Nah, tidak boleh bagi orang. Nah, jadi kenapa tidak boleh? Jadi konteksnya dulu itu orang kota ini ya nanya ke orang kampung ini, kamu mau jual beras ini seluruhnya? Iya. Berapa total keseluruhan? 10 juta, kata orang kampungnya kan. Oke, ya sudah, biar saya yang jualkan, nanti kamu bisa dapat 20 juta loh, tapi caranya nanti seperti ini, kita cicil-cicil jualnya seperti itu, mau nggak? Nah, hal semacam itu tidak dibolehkan. Nah, itu yang dimaksud dengan orang kota tidak boleh menjualkan barangnya orang kampung pada barang yang ada kebutuhan untuk secara umum dibutuhkan oleh semua orang saat itu. Tapi kalau misalkan handphone, orang kampung mau jual handphone di kota, dijualkan sama orang kota ya nggak masalah. Nah, di sini kenapa nanti hal semacam itu? Karena nanti akan ada unsur kerugian, ya. Entah itu bagi orang yang menjual atau orang yang membeli. Misalkan contoh, kalau bagi orang yang menjual mungkin nggak akan terlalu banyak kelihatan ya, yang membeli nanti. Artinya kalau seandainya orang kampung yang menjual dengan harga 10 juta, dijualkan oleh orang kota 30 juta, oke lah dia untung. Tapi orang yang membeli ke orang kota tadi akan naik harganya, gitu kan, sehingga tidak diperbolehkan sebenarnya. Jadi haram bagi orang kota menjualkan barang orang kampung, ya, fi matain pada barang apa? Ta'umul hajatu ilaihi, yang ada kebutuhan secara umum bagi seluruh orang saat itu, ya. Wa talaqqil qafilati lisyira'i minhum idza jahilu si'ral baladi wa saumu ala saumi akhihi. Nah, ini dua kasus ya. Haram juga apa? Mencegat kafilah dagang untuk membeli barang dari mereka idza jahilu si'ral balad, apabila mereka tidak mengetahui harga di kampung itu. Jadi kan ada kafilah dagang ya. Mereka barang dagang dari kampungnya dibawa ke kampung lain, ke tempat lain ya. Nah, mereka ingin jual itu di sana kan. Nah, ada orang mencegat di tengah jalan. Kamu mau jual barang ini di tempat kami ya? Ya, ya sudah. Saya beli aja semuanya sekarang. Nah, ini uang ambil sama kamu. Ya, berapa kamu mau jual? 10 juta. Ya sudah, ini 10 juta. Nih. Nah, biar saya yang jualkan. Nah, kenapa dia mau menerima 10 juta? Karena kan dia nggak tahu. Ternyata di kampungnya, makanya jahilu gitu kan. Dia nggak tahu. Ternyata di kampung tersebut kalau dijual bisa nanti 15 juta totalnya. Nah, dia nggak tahu tuh. Nah, kalau dia tahu kan itu kan dia nggak mau kan, ya pasti dia akan nolak. Tapi karena nggak tahu, dia mengira harganya masih harga biasa 10 juta. Ternyata harganya naik di kampung sana 15 juta. Nah, orang ini cerdik. Kalau kita ambil ini bisa dapat untung 5 juta nih, kita beli aja dulu di jalan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Yaitu yang disebut dengan mencegah kafilah dagang untuk membeli dari mereka, sementara mereka nggak tahu harga pasaran sebenarnya berapa. Sehingga kalau dia jual sendiri bisa lebih untung, tapi kalau dia jual ke mereka, mereka ya dapat apa yang mereka perkirakan saja, mereka rugi jadi. Ya, itu diharamkan juga. Berikut juga diharamkan wasaumu ala sumi akhi, yang menawar atas tawaran saudaranya. Kalau saudara udah nawar, ya udah berarti barang itu akan kemungkinan besar dijual kepada saudara kita. Jangan kita tawar dengan harga yang lebih tinggi. Ya, contohnya seperti apa? Ini kan saum ini contoh seperti ada teman kita ya pengen beli barang. Nih, saya beli motor ini harganya 10 juta gimana? Nah, terus kita kan ya sudah, saya 15 juta deh jual aja ke saya. Itu nggak boleh. Nah, kenapa? Nanti akan memunculkan adu-adu harga. Nah, itu nanti akan tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, sekarang kan banyak prakteknya seperti itu. Ada orang ngadu harga seolah-olah dia itu nawar tinggi, padahal itu orang dalam yang sengaja untuk disuruh nawar barang itu supaya harganya lebih lebih tinggi. Makanya tidak boleh menawar di atas tawaran saudara. Kalau orang udah nawar satu barang, ya sudah biarkan langsung selesai. Kalau jadi ya sudah kita tidak bisa beli atau beli barang yang lainnya. Tapi kalau nggak jadi ya baru kita lakukan penawaran saat itu ya. Wal bai'u ala bai'i akhihi, tidak boleh juga menjual barang yang sudah dijual oleh orang lain, atau dalam dalam tanda kutip ya melakukan jual beli barang, ya membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Kalau sudah ada kesepakatan sama orang lain, saya jual barang ini kepadamu, saya terima
Saya bayar lebih mahal deh 2 kali lipat, tapi untuk saya itu juga tidak diperbolehkan. Wa syira' ala syira'i akhi sama ya. Jadi menjual yang dijual, kepada orang lain kan, kalau misalkan yang menjual kan contohnya tadi, saya jual kepadamu ini, nggak usah beli beli sama saya aja, harganya saya kurangi setengah deh, diskon 50%. Nah itu nggak boleh, kalau seandainya sudah ada transaksi seperti itu, ya. Wasyira' ala syira'i akhi, tidak boleh juga kalau seandainya, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain, seperti ya. Menjual barang kepada orang lain dengan harga murah, ya, karena orang lain menjual barang yang serupa itu tidak boleh, membelinya juga tidak boleh. Wan najis ya, najis itu jual beli barang yang jual beli yang merugikan ya, najis ya, tipuan, tipu daya segala macamnya merugikan, ada unsur penipuan di sana. Wa yahrumut tafriqu bainal jariyati wa waladiha hatta yumayyiza. Ya, juga diharamkan apa? Memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya. Jadi kalau misalkan jual beli budak perempuan itu sepaket sama anaknya, nggak bisa dipisah. Saya mau beli budaknya saja, atau budak perempuannya saja, atau saya mau beli anaknya saja, itu nggak boleh. Itu satu paket. Hatta yumayyiza, kecuali kalau anaknya sudah mumayyiz, maka ketika itu baru bisa dipisah seperti itu ya. Wallahu a'lam. Demikianlah akhir dari pembahasan kita dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Semoga apa yang kita sampaikan dalam beberapa pertemuan ini dapat diambil manfaatnya dan bisa kita amalkan, baik dalam kehidupan kita maupun kita ajarkan kepada orang lain sehingga mereka juga bisa mengamalkan apa yang kita ketahui ini. Baiklah, kita tutup pertemuan ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.